Gitu aja, sederhana ku. Makanya kalau kalian tuh tengok kenapa pusing. Jadi karena begitulah Yesus, makanya firman jadi. Ulang kembali Pak Gumasa, gini loh Bang. Tadi kan Anda mengatakan Yesus itu pada mulanya dia Tuhan. Iya, pejabat surga dari surga ya. Pejabat surga turun ke bumi. Bukan lagi pejabat, bukan lagi dia Tuhan, tapi menjadi Tuhan. Jadi nabi lah dia, jadi nabi. Terus nanti dia kembali lagi baru menjadi Tuhan lagi. Iya betul. Pertanyaannya tadi Pertanyaan Napiri, siapa yang menghentikan dia menjadi Tuhan di bumi? Surat pemberhentiannya itu loh, menjadi pejabat. Aku nggak ketemu, tapi nyatanya kan dia datang dari surga. Berarti kan sebelum dia diturunkan ke surga, dia kan diutus. Dia nggak ada. Ya oke, cukup. Pusat. Napiri nggak ada SK pemberhentian Tuhan, nggak ada SK. Napiri nggak ada. Nggak terbukti. Oke, masa kok jadi kena anak si Lord Napiri ini? Jadi pertanyaan kedua nih Pak Gumasak, apakah Tuhan bisa memberhentikan Tuhan? Sama kayak gini, polisi tertinggi bisa memberhentikan polisi bawahannya. Makanya gini, dulu Lucifer termasuk Tuhan, dipecahlah dia, jadilah dia jadi hantu. Yang memecah siapa? Yahweh, Tuhan tertinggi. Makanya gara-gara dipecahlah Lucifer dari surga, ya kan? Dipecah oleh Yahweh karena dia Tuhan tertinggi yang membawahi para Tuhan, sehingga si Lucifer menjadi hantu. Itu. Jadi kesimpulannya Tuhan bisa memberhentikan Tuhan. Tuhan tertinggi bisa memecat Tuhan, ya gitu. Sama polisi tertinggi bisa memecat Tuhan polisi tertinggi bawahnya. memecat Tuhan. Gimana sih? Itu faktanya. Makanya kalau yang pasti gini, yang bisa nggak dipecat itu kan cuma Tuhan tertinggi, karena dialah pencipta, karena dia kan dialah penguasa tertinggi. Siapa bisa memecat Tuhan tertinggi? Namanya dia tertinggi. Kan sangat jelas di Ulangan 10 ayat 17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dialah ya yang mampu memecat dan mengangkat Tuhan. Sama kayak gini, Prabowo, ya kan? Paham nggak sih Luna Piri, Tuhan tertinggi memecat Tuhan? Sama kayak gini, polisi gitu tertinggi. Polisi tertinggi siapa? Kapolri kan? Kan dia yang nanti memecat atau mengangkat polisi. Sangat sederhana. Ya jenderal bisa pecat prajurit gitu ya? Iya. Nah, gitu Napiri. Jadi ada Tuhan jenderal, ada lo kawan, nggak bisa bukan asumsi, fakta. Ya, ada Tuhan kayak jenderal, ada Tuhan kayak prajurit gitu Napiri. Jadi Yahweh lah Tuhan tertinggi. Ya. Ibarat kata Yahweh ini bintang 4, kalau Yesus bintang berapa kira-kira? Di bawah tertinggi lah dia. Yesus tertinggi. Di bawah tertinggi. Oh, bintang 3 lah ya. Ya entah apa pun asumsi penting. Iya. Paham gak sih Napiri lu maksudnya? Paham. Ya lanjut ini. Jika terus Yahweh adalah bintang 4, pertanyaannya sama dengan analogi itu, maka siapakah yang mengangkat bintang 4 ini? Polisi bintang 4 ini, apakah presiden? Bukan lah, kan dia Tuhan Siapa? semesta alam. Cuman kawan, masa ada yang mengangkat Tuhan semesta alam? Nah, ini jawabannya muter lagi nih. Bukanlah, sekarang kan aku hanya menjelaskan hierarki. Sekarang gini loh, udah ini kalau anggaplah di kerajaan, tahu kerajaan? Coba negara mana sekarang yang ada kerajaan di dunia ini? Coba negara kerajaan. Coba negara apa? Negara Jepang. Udah. Jadi analogi bintang 4, bintang 1 itu gugur karena ada lagi presiden di atasnya yang mengangkat. Bukan gini loh kawan, makanya gini, itu kan hanya loh. menjelaskan hierarki. Jadi gini, kalau misalnya lah di negara kerajaan, udah, maka yang raja tertinggi itu, yang tertinggi itu kan raja. Nah, raja lah yang menentukan siapa anak buahnya, siapapun mau yang dipecatnya. Siapa mengangkat raja kalau di kerajaan? Gak ada. Kan gak ada. Ini hanya menjelaskan bahwasanya yang memecat polisi ya polisi tertinggi, yang memecat pejabat negara kan pejabat negara tertinggi, ya, yang memecat Tuhan ya pasti Tuhan tertinggi.
Orang kan Yahweh kan Tuhan tertinggi. Coba menurut mula dulu. Siapa lagi rupanya di atas Yahweh menurut mula dulu. Jadi Oh, ya. sistem ketuhananmu sistem kerajaan gitu ya? Namanya ketuhanan, kekuasaan, Berarti milik kerajaan ya? Milik pemerintahan gitu Sistem ya? kerajaan apa sistem republik? Kerajaan. Tengok ya. Pelan-pelan. Tapi tadi republik. Ada panglima Waduh, satu, memang Silon panglima ini nggak dua. pernah jadi Berarti- pejabat kok ya, nggak pernah jadi pejabat kok ya, Gini aku Mbak Waras biarin dulu dia berdua, Bang. oh iya iya. Nggak nggak sikit pernah aja. jadi pejabat kok lulur napiri. Sekarang gini loh, udah Yahweh, dialah raja tertinggi di semesta, atau bahasa surganya Tuhan tertinggi. Tuhan artinya kan raja, maharaja. Tuhan artinya kalau kau bandingkan di Bible itu bahasa Inggrisnya tuh Tuhan serangan Lord atau Kurios atau Adonai atau Ini Napiri Tuhan. ini memang nggak ngerti diterang-terangin dari tadi. Napiri nggak ngerti kau ini persoalannya. Sekarang gini loh, siapa namanya Sang Maha Pencipta, kan dialah, makanya dia raja tertinggi di semesta. Karena Nah, raja lah dia, makanya Pak Gumas. Mana ada Tuhan berhenti jadi Tuhan? apa? Jangan malu-maluin Kristen lah. Kalau kurang ilmu nggak usah menerangkan lah. Malu-maluin aja. Kau ambil buku bahasa Inggrismu, Bible, bandingkan dengan bahasa Indonesia. Orang bebas ini host. Mungkin Sudah, Pak suruh Pak aja. Gumasak, mungkin Pak Gumasak lebih paham, Pak Weleng. Mungkin Pak Gumasak lebih Makanya- paham mengenai struktur organisasi di surga. Jadi gini kan, Struktur gejala organisasi Tuhan dan itu Tuhan, ada. gejala Tuhan dan Tuhan itu hanya ada Ilmu di bahasa struktur Indonesia. organisasi. Jadi kalau kau bandingkan nanti dengan Bible bahasa Inggris, kau terjemahkanlah satu-satu gitu. Maka Tuhan diterjemahkan dengan Lord, Allah diterjemahkan dengan God. Itu. Jangan Bos. bacalah. Pak Gumas ini nggak ada ilmunya. Naikin aja yang yang oteng yang ada ilmu. Bukan lo buktinya kalian, karena kalau aku masuk otak kalian jadi jong, itu ajanya. Oke, nah, itu aja. Sekarang begini. gini loh, nggak usah pun pakai Tuhan. Udah, saya pakai Tuhan ya, pakai Tuhan atau Raja. Udah. Jadi dalam logika Bible, Sang Maha Pencipta itu adalah Raja tertinggi bagi kami. Sang Maha Pencipta itu majikan tertinggi bagi kami. Yahweh. Ngarang sih kamu. Nggak ada yang begitu statement nih. Kristen nggak ada ngomong gitu. Makanya kau sesat kawan kak. Jadi kenapa? Jadi Sang Maha Pencipta atau Yahweh, dialah raja tertinggi bagi Kristen. Raja tertinggi ya, atau majikan tertinggi, atau bos tertinggi. ya, yang paling nggak enak tadi didengar itu ada Tuhan memecat Tuhan, itu yang nggak enak didengar gitu loh. Iya, makanya gini kan sama gini. Pejabat negara tertinggi memecat pejabat negara. Misalnya gini, sering kita tengok kalau misalnya di kabinet pemerintahan dulu ya, kan misalnya presiden atau waktu Jokowi kan jadi presiden kan, dia kan pejabat negara tertinggi. Pejabat negara tertinggi namanya tuan ya, 4 huruf ya, tuan tertinggi atau penguasa tertinggi di Indonesia. Makanya dia yang berhak memecat bawahannya, menteri-menterinya. Ya, paham atau paham mengangkat menteri-menterinya. artinya ini Yahweh ini Tuhan tertinggi memecat dulu Ya. Yesus berhenti menjadi Tuhan karena dia mau ke bumi kan gitu Bukan ya. dipecat dia, ditugaskan. Oh, ditugaskan. Ditugaskan menjadi apa? Nabi di bumi. Di bumi menjadi nabi. Yang menugaskan siapa? Yahweh Bapa. Yahweh Bapa. Nah, setelah selesai tugasnya kembali menjadi apa? Dia sekarang menjadi hakim akhirat. Menjadi Yahweh apa wakil Yahweh? Wakil Yahweh. Oh, Yesus ini tetap wakil. Iya. Oh, tetap wakil. Nabi Rika gak pernah dia menjadi bos. Salah pengertian kita.
Gitu Pak Artinya Weleng. dia bos dalam Itu dalam Bang. bidang kehakiman, Narang dalam bebas penghakiman. Yesus. Dia bos dalam penghakiman. Bebas. Pak Gumasa, kamu nggak baca komen itu? Apa? Banyak yang ngomong kamu habis minum tuak katanya. Itu Betul kan? gini loh kawan. Kalau itu sekarang gini ya. Kalau kau pakai kewarasanmu, maka di surga semua pejabat surga itu pasti maha suci, bertahta maha tinggi. Mereka semua maha ajaib. Gak mungkin pejabat surga gak maha suci. Mereka harus maha tinggi jabatannya. Karena kalau sudah bertahta di surga, pasti tatanya maha tinggi. Maka mereka semua disebut Tuhan. Mereka semua disebut Tuhan, pejabat surga. Karena Iya. maha suci mereka semua. Iya, Maha tinggi sama mereka seperti- semua. Iya, Maha sama ajaib mereka seperti- semua. Iya, sama seperti Pak Tapi Gumasak. ada satu yang paling tertinggi, itulah Yahweh. Iya, sama seperti Pak Gumasak pernah mengatakan ya teman-teman. Nah ini kita harus pahami juga artinya apa ya kan. Bahwa Pak Gumasak pernah mengatakan Lucifer itu tadinya baik, tapi kena OTT, operasi tangkap tangan karena zina ya Pak ya. Ya. Nah sehingga dia dipecat gitu loh teman-teman. Itu harus dipahami ya. Artinya dulu, yang beli artinya bodrek gini loh. ke warungnya si Edi beli bodrek empat lagi. Saya lagi nyuruh OB saya lanjut. Jangankan malaikat, yang dulunya Tuhan, yang dulunya pejabat surga, kalau melawan sama Yahweh, dipecat. Ya Pak Gumasak, itu Lucifer berzina dengan siapa Pak Gumasak? Dengan anak-anak Berzina. manusia. Hah? Berarti nggak belum semua kau baca Bible ya. Aku ayatnya gue, tapi udah. Kali ini Nggak ada Lucifer Napiri berzina, lawan nggak berat ada. ini. Napiri lawan berat, dah apa lawan berat Ada Napiri. Lucifer berzina. Yang berzina itu malaikat-malaikat jatuh. Yang berzina sama manusia. Ikan Lucifer kan Napiri kalah. malaikat. Yang jelas Napiri kalah hari ini nih. Kalah lu Napiri, nggak bener lu. Lucifer itu kan malaikat. Iya, Lucifer itu nggak berzina. Enggak. Jadi gini loh kawan. Di saat kau tidak taat lagi sama Yesus, maka kau sudah berzina sama Yesus. Sama juga, saat Lucifer tidak taat sama Yahweh, maka dia sudah berzina. Artinya dia apa? Sudah nggak taat. Itu bukan artinya harus berhubungan seks. Itu. Jadi di situ dia perzinahan itu bagian daripada pengkhianatan. Yang penting lu kalah ilmu Napiri, nggak bisa lu apa-apa lu kan. Enggak, dia Ah, ya cuma loh. sepongol-sepongol dipahami. Apa-apa Dengerin itu. tuh Napiri itu. Konsepnya Pak Gumasak ini ibarat kaki ke kepala, kepala ke kaki, amburadul. Bukan, makanya kau terbukti nggak pernah kau jadi pejabat. Tuh kan, Napiri. Kau nggak pernah jadi pejabat, kau nggak ngerti apa-apa Napiri. Ya saya tukang parkir. Kan mobil saya banyak juga, lebih banyak daripada Jadi pejabat gini, saya kawan. tukang parkir. Naik Kepas, waduh Kepas Jadi, cuma tinggal di gini. bawah ini. Rantainya mana Kepas? Ntar dulu, ini Napiri Saya nanya kalah ini. pejabat Coba, masuk mobilnya akal kalian berapa? enggak? Saya diangkat menjadi Tuhan. Bisa ya, Pak Gumasak diangkat menjadi Tuhan, bisa? Itu kan wewenang Yahweh. Oh Yahweh bisa mengangkat orang menjadi Tuhan ya? Nama menjadi pejabat. Saya tetap orang, tapi Ah. dikasih saya jabatan. Maka saya orang yang menjabat di surga, maka saya disebut Tuhan. Oh. Jadi menurut Anda ada berapa pejabat Tuhan di surga? Bukan pejabat Tuhan, pejabat surga gitu aja. Kalau Tuhan itu Iya. kan pejabat surga. Ya pejabat surga kan Tuhan tuh. Iya. Ya, ada berapa Makanya, kira-kira? Ada berapa pejabat surga? berapa banyak pejabat surga? Saya nggak tahu. Karena gini, Yahweh, ya kan, dia pejabat tertinggi di surga. Kemudian manusia Yesus, dia bawahannya. Para malaikat surga banyak kali, para Mikael, para ini dan semua. Iya Bang. Gini Pak Gumasak, jika Yahweh itu adalah pejabat, maka siapa yang mengangkat pejabat ini? Dia dialah pejabat tertinggi yang nggak pernah yang nggak diangkat oleh siapapun. Dialah yang mengangkat dirinya menjadi. Karena dia Tuhan tertinggi. Siapalah menurutmu? Dia yang pencipta. Coba menurut saya Pejabat malah. itu konteksnya ada yang ngangkat Pak Gumasak.
dalam kerajaan tidak ada Jangan-jangan Pak ngangkat. Gumasak ini yang nggak pernah jadi pejabat, nggak tahu pejabat. Paham kau bedakah kau? Paham kau enggak kerajaan dengan republik? Bisa enggak kau bedakan republik dengan kerajaan? Betul dia napiri bedakan antara pejabat bumi dengan pejabat surga napiri. Ya Pak Gumasak ya. Iya betul. Nah, napiri nggak paham lu ah. Pak Gumasak, Orang namanya Sang Maha Pencipta, coba. Ku tanya sama kau. pakai data, jangan ngaram bebas ya. Malu-maluin Kristen aja kamu. Bukan, biar begini. Udah. Saya bilang ya, lebih dari 90% Kristen sesat. Oke, kalau Waduh. ada pejabat di sorga, terus gajinya berapa? Tahu itu berapa Pak persen? Gumasak? Gumasak berapa persen? 90%. Kenapa dia dikatakan sesat? Enggak, itu gimana tuh? Taruh Bang, kenapa Aku bisa dikatakan sesat? buktikan. Pak Gumasak, kalau ada pejabat di sorga itu gajinya berapa pejabat masing-masing pejabat itu? Di surga kan bukan lagi persoalan gaji tidak gaji kawan. Artinya pejabat artinya ikut berkuasa, ikut berperan. Makanya aku bilang nggak pernah kau jadi pejabat sehingga kau jadi hanya pejabat lah yang berkuasa. Hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di Lu surga. lagian lu pikir di sana itu ada gaji bergaji, tapi lu pertanyaan lu nggak benar juga lu. Hanya para pejabat Indonesia lah yang berkuasa di Indonesia. Coba ini Jadi, Pak Bucok ini, Pak pejabat Bucok artinya- mau nanggapi nggak Pak? Silakan Pak. Ini informasinya simpang siur ya. Cuman kalau bagus ada moderator ya. Iya, silakan. Supaya apa maksudnya kita dengar dari opini yang berbeda. Iya, ya. Yang Bapak pertama Muslim apa Kristen Pak? Kristen saya. Ya, ya silakan Pak, silakan. Menurut saya sih sudah anggapan masalah siapa yang menjabat ini sudah salah ya. Sudah salah kaprah maksudnya. Ini manusia yang menerka-nerka, kecuali manusianya ini atau makhluk ini datang dari surga dan bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya kita kapasitas kita sebagai orang yang diciptakan, penelitian tentang ketuhanan itu sebenarnya hal yang sia-sia dan itu nggak sopan sekali lah, kayak gitu ya. Karena tugas pertama manusia setelah diciptakan setelah hari ke-6, di hari ke-7 menyembah. Jadi kalau misalnya sebagai manusia menerka-nerka, maksudnya mengadakan penelitian, itu ujung-ujungnya ada dua sih, ada banyak sih. Cuman yang saya highlight sih dua. Pertama, dia bakalan jadi kayak Lucifer, ingin menyamai yang maha tinggi. Yang kedua, yaitu jadi orang gila, kan gitu ya. Kecuali nanti kalau kita memang sudah datang Yesus, kita bisa kenal lebih dekat. Mungkin informasi atau kemampuan otak kita akan ditambah untuk bisa menerima, karena kita memang cuman ciptaan dan cuman literasi dari buku-buku yang lama. Jadi jangan juga kita ngeklaim gitu ya, apalagi sampai ke 90% orang Kristen itu sesat. Nah, kalau misalnya kurang bijak ya Pak ya. menurut saya sih seperti itu ya. Cuma ya jadi begini, kalau misalnya mau lihat nanti ini kan masih penalti ya, belum hasil akhir ya, masih proses, kita belum tahu, menerka-nerka pun sebenarnya salah kan. Belum game over ya, belum ya. Cuman kalau misalnya mau lihat, kalau misalnya pertanyaan orang Kristen banyak umat manusia lah, termasuk juga orang Kristen bertanya-tanya, akhirnya mereka memilih mana yang benar menurut mereka, dan akhirnya klaim saya sebagai pengikut Kristus atau ada Jadi saya menurut Bapak nggak boleh asumsi liar gitu ya Bang ya. Ya menurut saya sih gitu. Kadang-kadang gini, kita baca satu ayat dengan orang lain baca satu ayat, itu bisa muncul interpretasi yang berbeda. Yang bisa bikin sama itu dengan bantuan Roh Suci. Jadi Tapi kenapa Bang, izin Bang, kenapa di kekristenan itu, mohon maaf ya Bang ya, silakan. bermacam-macam denom, karena data yang sama, penafsiran berbeda, akhirnya denom berbeda. Kenapa Itulah yang bisa terjadi begitu? itulah yang realita terjadi sama bangsa Israel. Paham nggak kenapa pas Yesus datang, cuman orang Majus yang lihat, memantau begitu lama, sedangkan umatnya sendiri tidak memantau. Yang menyambut orang Majus dengan
apa namanya, setelah dikasih tahu malaikat, para gembala. Bisa nggak ditarik ke kehidupan kenyataan saja Pak? Kan gini loh ya. Pertama itu kan Katolik. Oh no, jangan diklaim itu ya, jangan diklaim, soalnya jangan diklaim agama gitu, jangan diklaim agama. Kita base-nya balik ke literasi. Jadi Kristen pertama itu apa Pak? Kristen pertama apa namanya? Kekristenan hanya mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan percaya sebagai Yesus Tuhan. Sebelum ada kekristenan, ada hubungan langsung dengan Tuhan. Makanya yang saya literasi yang menurut saya ya, mungkin saya salah, cuman ini agak berat sih ya, agak berat. Cuman aku nggak bisa ngelompokkan nih, ini yang benar ini enggak. Yang hakim di sini hanya Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Apa buktinya orang itu ada Tuhan sama Nah dia? itu loh saya tadi Pak, mungkin tanggapi kenapa banyak denom sumber yang sama. Kenapa jangan lari ke kehidupan zaman dulu, bawa orang Majus. Sekarang aja nih Pak, orang Indonesia aja nih. Contoh di depan mata Anda ini, di Indonesia ada Katolik, ada Protestan, ada Reform, ada Unitarian, ada Oneness gitu. Ini kenapa bisa terjadi kayak gini Pak? Saya rasa sih ujung-ujungnya usaha setan untuk menghapuskan Yesus, itu aja. Usaha setan Untuk menghapuskan Yesus, jelas. Dia baru datang aja mau dibunuh. Secara intelektual sains pun Yesus mau dibunuh. Dengan cara apa? Kita banyak orang lebih percaya namanya Big Bang, teori evolusi. Menurut Bapak Kristen yang benar itu seperti apa Pak? Menurut saya yang ada di dalam Alkitab itu, contohnya kan udah ada. Contohnya ada. Tapi mereka kan semua, mereka semua ini Bang izin Bang, mereka semua ini berdasarkan dari Bible loh Pak. Iya makanya, ini kan setan lebih pintar dari kita lah. Dia hidup ribuan tahun lebih lama dari kita. Ciri-ciri Kristen yang salah arah dipengaruhi setan apa Pak? Kalau aku nggak bisa bilang, kalau yang pokoknya yang tidak kelihatan buahnya, apalagi pas kelihatan buah, cuman kelihatan bagus, pas dirasain asem gitu kan. Contoh-contoh. Anda sendiri condong kemana Pak? Katolik apa Protestan Pak? Saya sih bukan nanti akhirnya jadi menyalah-nyalakan. Tugas saya sih cuman ngikutin gitu. Cuman kalau misalnya based on Bible, ya orang bisa, makanya dengan bantuan Roh Suci orang bakalan pilih deh. Enggak, biasanya kalau kayak gini kan pertanyaan dari Kepas pasti Napiri menandakan baju Anda itu ya pasti ditanya gereja Anda apa ya, jelas sudah benderanya, bajunya di sana. Gereja apa Pak? Karena gereja itu orang jadi gini nih, minta maaf ya. Makanya narasi pertama saya bilang tadi, setelah manusia diciptakan di hari ke-6, tugas pertama manusia menyembah Tuhan ada di mana? Hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa Pak? Kalau dalam hari ke-7, kalau di Alkitab bilang hari ke-7. Iya, hari apa jatuhnya di Indonesia? Kalau misalnya dari dulu ini terpelihara ya, jatuhnya secara omongan dalam tulisan Alkitab Sabat. Berarti Tapi minggu. sekarang Jadi berarti minggu keliru ya? Kalau saya nggak bisa bilang begitu, manusia nggak bisa bilang begitu. Makanya kalau orang punya roh, dia akan kan secara ini loh Pak, secara hukum itu kan nggak, apalagi hukum Tuhan kan, Anda nggak boleh merubahnya. Betul. 10 perintah Tuhan kan itu, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu kan Sabtu. Betul. Apapun yang terjadi nggak boleh dirubah. Betul. Perintah Tuhan. Tapi kalau ada yang merubah menjadi hari Minggu, artinya ingkar terhadap perintah Tuhan. Ini yang Anda maksud tadi, sesat? Bukan, saya nggak bilang sesat ya. Maksudnya kalau orang Kristen ada yang berpandang berbeda, biar Alkitab lah yang nentukan lah. Gitu. Saya kalau misalnya kita bilang berarti sesat, Abang nggak boleh ini dong. Gitu kan, siapa Anda menjadi hakim gitu kan? Abang kok netral banget gitu loh, nggak berpendapat gitu. Itu pendapat saya gitu. Pendapat Anda tidak berpendapat loh Bang. Itulah pendapatnya. Oke, Tapi nggak kalau apa-apa. Saya hormati pendapat Anda. Saya hormati pendapat Anda yang tidak berpendapat karena mungkin takut menyakiti saudara-saudara juga kan gitu ya.
Iya, karena saya di sini bukan hakim. Tugas saya bukan tugas manusia menjadi hakim. Tapi Anda tetap konsisten ke sahabat kan? Kalau saya ngelihat begitu. Berarti Anda kalau bisa cenderung ke Secara Advent. literasi gini. Berarti Anda Itu cenderung ke kan- Advent. Izin dulu Bang, Anda cenderung ke Advent gitu. Advent tidak menyelamatkan, ya, minta maaf. Banyak juga gereja yang berbakti hari Sabtu itu, Mm-mm. tapi bukan klaim dia itu sebagai apa namanya yang benar, enggak. Jadi kalau gereja Advent itu cuman organisasi, ya. Kalau Advent itu organisasi. Dia yang dibuat dari Amerika itu perempuan. Soalnya dari Amerika toh. Oh enggak, no. Kalau misal itu perempuan, terus yang ada melakukan apa dong? Ya memang kan pendirinya Advent perempuan dari Amerika. Bukan, yang dirikan itu kan Tuhan itu sendiri. Kenapa diklaim Advent gitu loh? Jangan diklaim, agama itu nggak boleh dibawa lah di diskusi kita ini gitu. Karena Boleh saya sarankan? Silakan Boleh Pak. saya sarankan, Bang Silakan, Andi? Ya. silakan. Saya sarankan Oke, silakan. kita lebih fokus kepada pembahasan hari Sabat aja. Di sini kan ada dikatakan kuduskanlah hari Sabat, ya. 10 perintah, 10 commandment, ya. Nah, itu dulu saya rasa saya boleh, kalau jika diizinkan, menghimbau kepada Pak Bukjo ini, mari kita simak apa menurut pendapat Anda hari Sabat itu. Silakan. Oke, kalau saya karena nanti gantiannya, jangan saya bukan narasumber, dan pengetahuan saya kasihan cuma sebagai manusia biasa. Cuman kalau ada tambahan di sini pun saya akan berdoa, mungkin akan menambah pengetahuan saya. Poin saya ada beberapa, sesingkat saja. Kalau misalnya tapi jangan diplot di Advent, ya, minta maaf ya. Maksudnya saya tidak mau juga mengganggu organisasi siapapun, gereja manapun, karena roh suci itu berbeda-beda tiap orang gitu. Kalau misal menurut saya, pertama tadi seperti yang Bapak satu, saya kurang kopi ya, siapa yang Bapak tadi yang ngomong, perintah Tuhan itu tidak berubah. Yang pertama. Yang kedua, saya juga informasi sedikit, saya juga bekerja sebagai orang safety, dan orang safety itu cara kerjanya melihat data, membuat satu aturan. Kalau aturan itu tidak cocok untuk situasi yang berbeda, dan aturan itu bisa berubah. Tapi kita nge-refernya ke, sekarang kita ngomongin firman Tuhan, ya, kita nge-refernya ke Alkitab. Apa yang terjadi pertama? Jadi Tuhan sudah izinkan, dan itu continuous. Akhirnya dilakukan juga sama pada yang tertera, muncul literasinya dibuat oleh Musa. Kitab 5 buku pertama kan dibuat oleh Musa. Bahkan di situ dibilang mereka minta izin ke bangsa Mesir ini untuk menyembah Tuhan gitu, keluar gitu. Akhirnya datanglah literasi secara tulisan yang Musa buat dengan Tuhan. Di hukum keempat itu ada, dan mereka lakukan. Aku rasa secara tulisan ada, secara aktual dilakukan manusia itu juga ada. Nah, menurutku sih, apakah Yesus sekarang itu secara manusia banyak sekali juga yang hukum-hukum yang dilakukan si Musa ini, banyak yang salah dikaprah. Makanya datang Yesus Back to topic aja Pak. Iya, makanya datang si Yesus ini. Begini loh Pak, ini kembali ke topik. Dan Menurut Yesus Anda, pun, tunggu. menurut Yesus Anda Pak, pun, biar kelar dulu, biar Iya. kelar. Dan Yesus pun melakukan hal yang sama. Oke, Dia tidak berubah. Uji Pan, menurut Anda ibadah sebenarnya itu Sabat atau Minggu yang benar menurut Anda? Ibadah yang benar itu menurut Ya, itu apa yang Tuhan dari inginkan. tadi, gitu. Ayat yang saya pakai ingin menyenangkan hati Tuhan. Berarti Sabat ya? Bukan, Nggak, no. yang kita tunggu- Nanti beda-beda ke orang-orang Yang ya. kita Nanti berharap beda-beda itu ke Bapak- orang-orang. Cuman kalau Bapak menjelaskan yang dimaksud hari Sabat, Pak. Yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan itu sebenarnya intinya bagaimana menurut seorang Pak Bukjo yang dimaksud hukum Taurat utama yang keempat ini. Hari Sabat, silakan. Itu mungkin Pak Andi mau tanya Minggu atau Sabtu. Silakan. Ya itu dipilih Pak, nggak mungkin dua-duanya benar gitu loh. kalau secara bahasa jelas sih. Kalau secara bahasa ya, secara literasi yang dilakukan dan Yesus juga lakukan, dan itu pun ada tertulis tidak berubah. Nah, berarti jangan Sabat. ngeplot, Pak, jangan poinnya ngeplot. aja Pak, berarti Sabat di luar Sabat ya keliru gitu loh.
Kalau penyembahan Yesus juga melakukan kok kegiatan-kegiatan ibadah pada hari yang lain. Enggak, hari besarnya loh Pak. Kita merujuk. Bukan hari Iya, biasa. jangan nanti dibilang hari Minggu juga yang salah. No, di mana 1-2 orang berkumpul itu Tuhan hadir. Jadi Sabtu dan Minggu sama aja gitu. No, yang diperintahkan lain, yang dilakukan ya terserah orang. Oke, ya kalau begitu pertanyaan singkat. Hari apakah menurut Tuhan yang wajib dikuduskan? A. Sabat, B. Minggu. Kalau wajib secara literasi di Alkitab, saya pilih hari Sabtu. Oke. Sabat itu. Berarti hari Minggu tidak wajib dikuduskan sesuai perintah Tuhan, betul? Ya, karena literasinya Oke, begitu. cukup, udah dijawab. Gitu Pak Yerusalem udah dijawab. Yang wajib dikuduskan Sabat, Minggu enggak? Gitu. Lanjut. Hari Minggu. Lah, hari Minggu katanya. Kayak pas ini gimana ini kok beda? Ya Halo terserah. Bang Andi. Andi. Ya. Boleh nggak diminta literasi dia based on apa gitu ayatnya? Izin turun dulu Bang Andi. Aku udah follow ya. Makasih banyak Siap, semuanya. makasih Bang. Ya. Sama. Silakan Kepas, literasi Anda mengatakan hari Minggu yang dikuduskan. Based on apa lah? Maksudnya based Iya. on apa? Ya. Baik, selamat malam para pengangguran sukses. Jadi kalau dikatakan hari Sabat, hari Sabtu, jelas ya, hari ketujuh itu istirahat Tuhan menciptakan. Makanya hari ketujuh itu hari peristirahatan Tuhan. Makanya kita harus beribadah gitu. Makanya kita hari Minggu beribadah, bukan hari Sabtu gitu. Udah jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi gini Pak Kepas, itu internal kalian lah ya. Kami menghormati ya antara yang memahami Sabtu, yang memahami hari Minggu. Itu internal kalian. Tetapi perbedaan itu kita serahkan ke internal kalian. Tetapi saya ingin membawakan satu narasi bahwasanya di antara keterbedaan itu ada satu persamaan, yaitu tokoh sentralnya, yaitu dalam hal ini Jesus. Ya kan? Saya yakin kalian berbeda tetapi sepakat dengan satu hal ini. Ya, saya rasa kalian sepakat dengan satu hal yang satu ini, yaitu bahwasanya Yesus sebagai tokoh sentral, sebagai panutan, sebagai suri tauladan. Sampai di sini Jelas. betul atau tidak, Pak? Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Berarti Sebenarnya itu jelas. Kristen, Jadi gini, oke, berarti iya. ya sebentar. Apapun denom kalian, tetapi kalian sepakat dengan satu hal, yaitu Jesus adalah tokoh sentral kalian. Jesus adalah panutan kalian. Jesus adalah suri tauladan kalian. Berarti apa yang pernah Jesus lakukan, apalagi yang menyangkut ibadah, maka kalian akan mengikuti suri tauladan kalian, yaitu Jesus. Sepakat? Sepakat Yesus Tuhan. Oke, baik. Di sini saya mau baca. Ya, tanggapi dulu tentang Sabat. Tadi saya belum nanggapi. Saya sudah selesai, sahabat. Itu internal kalian loh. Itu internal Pak- kalian ya. Pak Yerusalem, Kalian ini- bikin konsili aja. Kalian Pak Yerusalem ini Napiri mau bikin konsili menanggapi. aja kalau itu. Iya. Napiri yang Oke, mana yang silakan. lu pegang? Napiri Sabat atau Minggu? Napiri. Sabat itu kita harus kembali ke etimologi. Sabat itu apa artinya gitu loh. Sabat itu artinya hari perhentian. Jadi kapanpun kamu mulai bekerja, kapan kamu berhenti bekerja, ya itulah Sabat kamu. Itulah hari ibadah Hari apa? kamu. Bukan itu yang ditanya. Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu? Bukan seperti itu. Itu Oh, sama aja. Kalau begitu anda nggak mau ditanya, nggak mau berpendapat. Anda mau membelokkan Sama topik. aja nanya Tuhan itu pakai baju apa? Baju warna kuning Enggak, apa warna enggak nyambung. Dan landasannya, Enggak. pijakannya nggak ada, Napiri. Itu hanya asumsi aja Anda. Napiri Ya, kalau jadi masih nggak ada sakit- landasan, nggak ada pijakan. Napiri- Ya, nggak Napiri ada kalau dalil, masih nggak ada sakit- landasan, nggak ada pijakan. Napiri kalau masih sakit berobat aja dulu ya, dengerin orang bicara ya. Karena anda membelokkan Oke, topik. baik. Ya, Oke. Napiri Saya lanjutkan. Bang. Boleh? Itu Pak Ya. Napiri. Silakan lanjut Bang. Boleh Esensi Sabat dilanjutkan? itu bukan hari Lanjut, Bang. Sabtu, tapi hari perhentian itu esensi Sabat. Lanjut Boleh Bang. saya lanjutkan? Lanjut Bang. Ini sangat esensial. Kalau soal Pak Lord ya, Not Nafiri. Kalau Anda ingin membahas Sabat ya kan terhadap Muslim, udah itu internal kalian buat konsili aja, yang benar yang mana Sabtu apa Minggu ya. Boleh saya lanjutkan Bang Andi? Lanjut Bang. Oke, baik. Tadi saya katakan terpotong oleh Nafiri bahwa dalam beberapa hal kalian itu dalam keterbedaan, apalagi yang tadi Sabat dan lain-lainnya.
Tetapi saya yakin, dan tadi sudah disepakati dari berbagai denom atau keterberbedaan, bahwa Yesus adalah tokoh sentral kalian, Yesus adalah suri tauladan kalian, Yesus adalah panutan kalian. Jadi apa yang disarankan, apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, maka kalian sebagai namanya followers, ya kan, Kristen itu kan followers, pengikut Yesus, berarti sudah lumrah, sudah satu hal yang logis, berarti si panutan, si suri tauladan itu diikuti. Nah, ini menyangkut ibadah, ya, ini krusial soalnya. Saya membaca di 2639 Matius. Bisa izin dibesarkan mungkin kalau diizinkan oleh host? Nggak bisa saya besarkan loh, nggak mau ya, dari hostnya dong. Host besarin host. Ini dia berdoa lagi di Gunung Getsemani ya? Iya, sabar. Host besarin. Aku nggak bisa ngebesarin loh. Oke, baik. Di sini dikatakan Matius 2639, maka ia sujud melangkah gitu ya. Iya. Oke. Ya Bapakku dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini Yesus melakukan suatu ritual, satu ibadah dalam menyangkut doa. Nah, sebagai merujuk kepada Yesus. Begini Sedangkan ya, Pak, di Matius 2639 adalah tertera seperti ini. Ya kan? Begini Pak. Jadi Sebentar kalau Pak, biar saya ketika- tuntas dulu supaya nggak jadi salah paham Pak. Nanti Bapak bisa menjelaskan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kemudian di Nehemia 7 nomor punggung 8, Nehemia di situ ada tertulis ada nomor mereka punggung. mengambil sabar. Ini tertib lah. Kalian nanti Gak apa-apa Pak Lorna Biri, biar aja dulu. Nah, Gak apa-apa. di Nehemia 7:8 di situ mereka berkata amin amin, kemudian menengadahkan tangannya ke atas. Nah, kaitannya dengan dua surat ini, saya ingin bertanya, lantas apa yang dilakukan hari ini, yang kita lihat hari ini di gereja-gereja dengan tata cara tatanan berdoa itu kok berbeda dengan Nehemia 7:8 dan Matius 26:39 ini. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, lantas dari mana tata cara beribadah itu jika tidak merujuk kepada Alkitabiah sebagai pedoman kalian? Makasih. Coba Lorna Piri mau apanya, menjawabnya atau saya? Boleh berkomentar? Boleh. Gini loh, di Kristen tuh cara tata ibadahnya tuh tidak kaku, tidak seperti di Muslim masuk WC harus kaki kanan, kayak gitu loh. Jadi bebas. Oke, Napiri udah bebas. Situasi dan Udah kondisi. Napiri udah cukup. Anda bilang bebas Anda. Pak Bucok silakan. Oke, makasih ya. Kita kalau misalnya itu bisa dilihat bagaimana tata cara orang Israel berbakti. Yang pertama gini, Yesus itu datang, dia tidak akan merubah hukum Taurat ya. Dan secara turun temurun yang sudah jadi budaya itu ada dilakukan pada zaman itu dilakukan di bangsa Israel. Ada banyak perbaktian yang dilakukan Yesus ini, khususnya pada hari Sabat dia ke sinagog. Di situ tidak di highlight dia harus sujud apa segala macam. Tapi kalau kita mau lihat ayat ini, ayat yang tadi dikasih lihat Matius, kita boleh lihat kondisinya. Kalau menurut saya, pandangan saya, Yesus ini akan menyelesaikan tugasnya sebagai tugas mesianiknya, sebagai korban yang tidak berdosa. Dia akan mengalami penyiksaan dan kematian karena dosa manusia. Karena sudah dinubuatkan juga. Oke, yang di situ secara manusia karena orang Kristen percaya dia sementara jadi manusia dia juga Allah itu sendiri.
secara manusia dia dalam keadaan takut. Pas puasa pun dia rasa lapar. Namanya takut biasanya secara psikologi orang itu akan menyerahkan lah, salah satu bentuk ekspresi dia itu bersujud dan meminta pertolongan, maksudnya minta kalau boleh ini lewatlah. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kalau menurut saya ini bukan tata cara perbaktian apa Bapak ya. Cuman tata cara perbaktian itu sudah dilakukan. Bagaimana mereka setiap hari Sabat itu datang ke bait suci, apa segala macam. Dan Yesus tidak merubah itu. Tapi kalau misalnya esensi dia, maksudnya dia berbakti harus bagaimana, jelas setiap hari kita ini berbakti sama Tuhan. Oke, baik. Gitu. Boleh saya merespon? Bang Ali? Silakan Pak. Silakan Ya. Pak. Saya sebenarnya berharap jawaban Anda itu sangat-sangat tertuju kepada pertanyaan saya lebih fokus. Tapi saya dapatkan jawaban-jawaban Anda, narasi-narasi Anda sama sekali tidak menyentuh kepada substansi apa yang saya tanyakan. Yaitu, tadi saya tanya, jika Yesus kalian anggap sebagai panutan, sebagai suri toladan, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Pastilah kalian sebagai Jesus followers. Kristen itu kan pengikut Yesus. Lantas saya tanya lagi, pertanyaan keduanya, yang kita lihat hari ini itu berasal dari mana? Alkitabiahkah? Atau asumsikah? Atau pelajaran-pelajaran yang didapat dari luar sumber-sumber kekristenankah? Seperti itu. Jadi sekali lagi saya mencoba menyimak Anda dengan secara serius, tapi saya tidak mendapatkan jawaban-jawaban dari narasi Anda menyentuh sama sekali dengan substansi pertanyaan saya. Seperti itu, Pak. Kemudian, kemudian saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Anda. Saya justru dapat kesan Anda ingin membawa narasi, membungkusnya, mengkemasnya hanya untuk melarikan dari substansi, gitu loh. Bahwasanya Anda sama sekali tidak menerangkan dari mana asal muasalnya. Jadi bungkusannya jangan selalu mengatakan seperti hitan, itu kan tradisi Yahudi, ya kan kami. Satu sisi Anda mengaku pengikut Yesus, di lain sisi Anda cari pembenaran jika ada beberapa hal yang Yesus lakukan dengan alasan, dengan kemasan bungkusan itu kan Yahudi. Kami kan bukan Yahudi. Jadi saya menghindari hal-hal itu. Sekali lagi pertanyaan saya, dari mana asal muasal tata cara ibadah yang kita lihat hari ini? Apakah itu berasal dari Yesus? Apakah itu Alkitabiah atau dari sumber lain? Oke. Silakan. Yang pertama saya mau disclaimer dulu ya. Untuk forum-forum kayak gini mungkin semuanya kita harus sepakat ya. Untuk tidak sepakat ya, kita agree to disagree. Karena background kita berbeda, pemahaman kita satu ayat dengan yang lain itu akan jadi berbeda. Nah, sekarang jawaban saya pun yang kedua, saya akan disclaimer, jawaban saya pun tidak mungkin akan memuaskan. Jadi saya coba pakai literasi saya coba kembali dengan Alkitab, maksudnya yang buku yang saya percayai. Dari zaman dahulu kalau mau dilihat ya, dari zamannya Israel, Yesus juga Israel. Tapi kalau mau dilihat, begitu bangsa Israel ini sudah dijajah karena Tuhan sudah membiarkan mereka karena perbuatan mereka, banyak di situ ibadah-ibadah mereka pakai kain seperti karung itu mengelap debu dan bersujud juga di situ. Pak izin Pak, interupsi Pak, 5 detik aja. Saya berharap simak pertanyaan saya Pak, dari mana yang kita lihat hari ini tata cara teman-teman Kristen itu sumbernya dari mana? Pak, akan ke situ. Gitu loh Pak. Akan ke situ. Jadi makanya kalau misalnya kenapa sih nggak dilihat dari buku-buku yang lain, Yesus itu tidak tersungkur. Kalau menurut saya yang masalah tersungkur dia sujud itu semua orang bisa lakukan. Maksudnya bukan jadi satu patokan. Yang Alkitab sendiri narasikan, sebenarnya kita ibadah itu bukan cuma di tempat ibadah, setiap hari kita ibadah. Oh jadi kita tektokan aja Pak ya, kita tektokan. Oh jadi Anda mengatakan bukan jadi patokan, artinya setiap usaha, setiap aktivitas yang pernah dilakukan oleh Yesus dan itu tertera diceritakan di dalam Alkitab, itu bukan menjadi patokan. Iya. Apakah sekarang ada yang bisa tidak makan dalam 40 hari puasa?
Jadi saya tegaskan kembali ya, karena ini ranah diskusi, bahwasanya, ya oke, baik. Jadi gini loh, apapun yang pernah dilakukan Yesus tidak menjadi patokan, betul? Secara substansi, gerakan-gerakan itu secara substansi Saya ulang tidak lagi, harus apakah diikuti, setiap tapi- yang dilakukan oleh Yesus dan tertera di dalam kitab itu tidak menjadi patokan? Itu saya butuh jawaban. kalau gerakan tidak ya Pak ya, menurut saya. Oke, Menurut berarti saya saya rubah gerakan ya. tidak. Setiap gerakan yang Yesus lakukan sebagai panutan suri tauladan tidak menjadi patokan Anda. Ya, Oke, ya, sepakat ya, teman-teman. Apakah Dengar saya bisa sendiri, memberkati? dengar Saya sendiri tidak bisa penilaian memberkati. saya berikan kepada netizen, baik Kapasitas. netizen Kristen, Ya, baik netizen kapasitasnya Kristen gini, maupun kapasitas. netizen Islam atau Ya. non-Muslim. Silakan Anda menilai, karena kami di sini hanya berdiskusi. Bahwasanya Pak Sugo, Pak Buco Ya. mengatakan setiap gerakan yang pernah Yesus lakukan tidak menjadi patokan kami umat Kristen. Betul? Apakah Tegas, saya Pak. bisa jalan di konsisten. air? Harus konsisten, Pak. iya. Apakah saya bisa jalan di air? Kan nggak Jangan, gitu ya. jangan Maksudnya dikemas dengan bukan jangan dikemas substansi. kayak gitu, Pak. Ada Bukan, beberapa hal karena kan saya Bapak mau bilang. framing. Bukan framing. Nah, karena itu mau sekarang framing. begini saya tanya. Maksudnya gini, Susah enggak sebenarnya gini. Kalau jalan di air itu susah ya kan? Tidak mungkin karena itu mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada manusia-manusia pilihan. Pertanyaan saya, jika dia maju selangkah kemudian sujud, buat Anda apakah ini suatu aktivitas dari seorang yang Anda muliakan, seluruhnya, Pak. dari seorang yang Anda jadikan sebentar Pak, yang jadi Anda jadikan patok, yang jadikan suri tauladan, tokoh sentral Anda, apakah upaya atau aktivitas Oke. maju selangkah kemudian sujud ini begitu sulit buat Anda? Saya ulang lagi, apakah gerakan tersebut sulit untuk diikuti? Apakah gerakan dari seorang Yesus yang Anda muliakan, yang Anda jadikan panutan, begitu sulitnya Pak maju selangkah kemudian sujud? Oke, informasi yang Anda terima berarti kurang lengkap. Ya, enggak, jawab dulu. Apakah ini hal yang sulit? Boleh, mungkin. Iya, ini jawaban saya. Sulit Ini atau jawaban tidak saya. untuk Anda? Pasti Sulit atau teman-teman- tidak? Kalau Anda menganggap pasti tidak teman-teman- sulit, kenapa tidak dilakukan? Itu konsekuensinya Pak. Lanjut. Oke, makasih. Mungkin teman-teman yang yang mengaku Kristus, pengikut Kristus, setiap ibadah pasti mereka ada namanya doa syafaat. Dalam doa syafaat, posisinya pasti berlutut. Jadi maksudnya Bapak terima informasi yang Bapak lihat itu tidak mengakomodir pertanyaan, maksudnya secara general. Kalau misalnya Bapak mau validasi, saya bisa undang Bapak lah. Silakan datang ke gereja Ya, manapun. saya juga bisa undang teman saya ortodok Pak. Saya melihat ortodok melakukan hal itu Pak, sujud, ruku, ya kan? Itu yang kita lakukan, dan itu yang kita lakukan dalam berdoa itu. Kita berarti Anda bertemu, melakukan juga. Sujud. Kalau Anda Betul, iyalah. bilang kita, Anda melakukan. Tapi bukan masalah itu, Anda tidak melakukan? ada esensialnya. Saya melakukan. Kan, apakah itu Jangan akan- menjebak diri maksudnya, sendiri Pak, apakah- melalui narasi-narasi yang Ini, Pak. dibungkus, dikemas sedemikian rupa hanya untuk menghindari bahwa Yesus pernah melakukan itu dan Gini. mau melakukan itu. Jangan dibungkus, jangan dikemas. Ini finish. Enggak, biar saya Jadi Pak, biar saya menghindari jelaskan. sekedar. Siapa yang mau naik ini silakan habis ini berkomentar setelah saya. Dikit lagi ya. Bersujud apa tidak ada esensinya dalam keselamatan menurut kekristenan. Jadi kalau kamu percaya Yesus, kamu melakukan apa yang Tuhan inginkan, itulah yang jadi acuan. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita bersujud bisa siapa saja bersujud. Orang pun orang berdosa manapun pasti bersujud kalau sudah diarahkan pisau. Boleh nggak kalau saya mengatakan Anda mencoba untuk mengatakan esensialnya, maksudnya boleh nggak secara Iya, substansi boleh nggak kalau saya tidak ada urusan dengan Iya. keselamatan. Iya, oke, baik. Saya ikuti irama Anda. Apakah Anda ingin mencoba berkata bahwa pokoknya Yesus saya ambil dia sebagai juru selamat karena itu sangat berarti buat saya. Soal Yesus melakukan ritual-ritual, tata cara ibadah, saya tidak mau peduli. Itu yang dilakukan juga oleh kami.
di gereja. Kami bersujud. Makanya jangan Dalam doa Pak, saya, yang Pak, dilakukan Bang, hari ini ini Pak tidak sesuai Pak dengan Nehemia, Oh, data gereja, Nehemia, Pak. Data Nehemia gereja saya, 7, Pak. Nehemia 78 dan Data Matius ke gereja 26:39 saya. itu yang jadi Kalau Bapak pertanyaan minta Pak. Sekali validasi, lagi, datang ke gereja sekali lagi saya. yang jadi pertanyaan yang kita lihat hari ini di gereja-gereja itu tata cara ibadah sama sekali kalau menurut saya melihat Matius 26:39, Nehemia 78 sama sekali berbeda Pak, kontradiksi Pak. Kemudian Anda mengatakan datang ke bagi gereja kami, kami, Pak. kemudian Anda mengatakan bagi kami esensinya adalah Yesus sebagai juru selamat, ya kan, keselamatan. Artinya di sini Anda ingin memilah, namanya Anda ingin cherry picking. Tahu Anda bahasa cherry picking? Yang enak-enak aja gua ambil, pokoknya yang nggak enak mah terserah Yesus. Pokoknya Yesus mau melakukan apapun itu bukan hak saya untuk melakukan. Tetapi di lain sisi Anda, Anda memuliakan Yesus. Di lain sisi sementara Anda memtuhankan Yesus, di lain sisi Anda menganggap Yesus adalah tokoh sentral. Jadi Anda cherry picking, mengambil dari suri tauladan Anda Yesus dalam hal ini cherry picking. Apa saya bilang cherry picking? Anda mengambil, Anda mengambil saya rubah konsep narasi saya, Pak. keselamatannya tanpa Yang Anda kami mengambil lakukan konsep begini, keselamatan. Yang kami lakukan Anda sebenarnya ada di gereja tanpa itu. mengindahkan, Anda mengambil konsep keselamatan dari Yesus, Anda mengambil keselamatan dari Yesus konsep, tetapi Anda mengindahkan, tidak mengindahkan apa yang pernah Yesus lakukan. Ini nggak fair Pak, ini nggak adil Pak. Maaf, Kalau Bapak Anda suaranya mengatakan kedengaran pengikut ya? Yesus adalah panutan saya Anda, yang- maka kalian harus bulat mengambilnya. Bapak Kalian harus bulat, jangan memilah-milah. lanjut. Oke. Saya koreksi ya, jawaban saya koreksi jawaban saya. Jaringannya merah, Bangku. Secara aktual, kalau cuman gerakan bersujud itu kami lakukan di gereja, Pak. Mungkin Bapak tidak dapat referensinya itu, Pak. Tapi tidak apa-apa kalau Bapak bilang itu salah. Tapi menurut kami kekristenan, ibadah yang benar itu dia berbuah, orang itu dia berbuah. Dan buahnya itu bisa dirasakan, itu dia manis, Pak. Jadi Dari mana kalau tata dia cuma laksana itu? bersujud, dia bisa Dari mana? langsung Dari tiba-tiba mana? selamat. Dari mana sumbernya Pak? Yang kalian lakukan hari ini Ya dari kita mana lakukan. sumbernya? Ya dari Kita mana lakukan, sumbernya? Pak. Dari mana sumber dalilnya? Ya dari kalau misalnya refernya ke Alkitab jelas. Kalau refernya di Alkitab kita jelas. Pada zaman Abraham juga tersungkur dalam waktu bangsa Israel juga memohon Tuhan, itu dia tersungkur memohon kepada Tuhan untuk dimenangkan dalam tiap pertarungan apa segala macam, mereka tersungkur, Saya himbau itu Anda jelas. agar lebih fokus Jadi Pak. Saya himbau Anda agar lebih fokus ini dengan apa Bapak yang sedang berjalan cuman kita mau bicarakan. dengar apa jawaban yang Bapak mau dengar sebenarnya. Oh tidak. Iya, Saya tapi mendengarkan, Pak. yang kami lakukan setiap kali kami berdoa, ya kalau Bapak mendengarkan harusnya Bapak terima dong. Ya, saya Yang kami mendengarkan, tapi saya lakukan tunggu-tunggu. gerakan-gerakan yang Tunggu-tunggu bersujud jawabannya itu adalah jika bukan Alkitabiah, sumbernya dari mana yang Bapak lakukan hari ini? ya Alkitab. Tapi Di mana? masalah perbaktian itu Pak tidak Di mana? Ya Pak, masalah gerakan perbaktian itu tidak ada yang dalam kekristenan ya Pak. Tapi kalau Bapak mau judge kami dari Al-Quran, boleh-boleh saja menganggap kami tidak, saya sesat tidak nggak apa-apa. mau Tapi kalau Al-Quran, dalam Pak. kekristenan, gerakan-gerakan dalam ibadah itu tidak ada esensialnya, hubungannya langsung terhadap keselamatan. Iya, baik. Itu aja sih. Oke, Saya baik. harap Bapak Pak juga Buco. harus Oke, baik. memahami. Baik, We are baik. agree to disagree. We are agree to Ya, disagree. baik. Jadi kalau That's misalnya it, Bapak ngelihat itu, saya undang Bapak datang ke gereja saya. Gerakan itu ada. Gerakan itu Oke. ada. Di saat kami berdoa syafaat, kami akan bertelut. Bertelut Itu tidak aja sujud. sih. Silakan. Ini mungkin teman-teman Kristen boleh menambahkan. Oke, baik. Baik, saya merespon Saya potong dulu dulu ya. ya. Saya merespon Rica, dulu. Saya Rica. merespon 30 detik dulu supaya tidak jadi misinterpretasi atau salah paham antara Anda dengan saya. Ya. Nah, yang Tidak lain salah dulu, Pak. tadi. Jadi Tidak salah opini tadi saya juga dong. katakan Jangan kita bahwasannya. berdua aja. Ya. Apakah saya salah mengatakan bahwasannya Anda ini cherry picking? Kalau Anda paham cherry picking itu apa adalah itu bahasa, Pak. Bahasa politik ya. Cherry picking itu yang mana yang berfaedah, yang mana yang menguntungkan, maka itu yang saya ambil. Artinya di sini saya sangat beralasan bahwa saya mengatakan Anda memakai sistem Tidak cherry ada picking cherry adalah picking. Di dalam sebentar, Kristen tidak ada cherry gantian Pak. Kenapa saya berani mengatakan itu? Bahwasanya seperti kita ketahui netizen di bawah juga mendengar. Anda mengatakan begini loh Pak. Buat kami
itu tidak esensi. Yang esensial adalah keselamatan di dalam kekristenan. Keselamatan apa? Keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Ya kan? Nah, kemudian saya mengatakan, jika Anda hanya mengambil konsep keselamatannya, kenapa Anda tidak mengambil konsep-konsep lain daripada apa yang pernah Yesus lakukan? Karena Anda adalah pengikut Yesus. Artinya tokoh sentral, panutan, suri tauladan adalah Yesus. Apa salahnya kalian ikuti? Gitu loh. Kenapa kontradiksi yang kita lihat hari ini justru terbalikan daripada apa yang pernah dilakukan Yesus? Itu dilakukan, Pak. Saya sudah klarifikasi tadi. Gerakan cuman bersujud itu ada di setiap doa syafaat kami. Jadi tidak jadi klaim Bapak kami ini tidak Yesus. Klaim Anda menurut KBBI sujud itu apa? Ya sujud. Apa definisi sujud? Maksudnya bukan definisi seperti karena Anda orang Indonesia, saya orang Indonesia, maka kita merujuk kepada KBBI. Apa menurut Anda? Apa yang dilakukan bukan menurut bahasa. Anda kan terjebak apa yang dilakukan, Pak. Anda ingin melakukan kan? Jadi kalau misalnya Bapak refernya tadi ke kitab Kristen kami, ada bukunya namanya dalam bentuk tulisan-tulisan itu bahasa Ibrani, bahasa Greka, Yunani. Di situ dia sebentar dulu. Saya sapa dulu yang mesti begini, mesti begini, mesti begini, itu jadi salah nantinya, Pak. Sebentar dulu. Ya, Bang Ritsa, selamat malam. Malam Bang Ustad. Malam. Oh iya, Bang Christian. Ya Bang. Iya, selamat malam. Iya, Kristen semuanya ya. Iya Bang, iya. Iya, Ferdi, ST Ferdi. Silakan dibuka meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, silakan, barangkali Bang Kristen atau Bang Ritsa mau masuk, silakan. Saya sedikit aja ya, mau menyangkal ya narasi Bro Tok ya. Saya juga mantan Kristen, setahu saya tidak pernah ada kami dulu waktu saya masih Kristen istilah sujud sampai ke apa gitu, nggak ada. Biasa aja, seperti duduk di bangku ya, bagus ya kan. Habis itu mendengarkan pendeta dan itu selesai, setahu saya nggak ada artinya dikatakan sujud dan sampai ke tanah, itu nggak ada. Itu aja. Terima kasih. Aku masuk ya Bang Arif ya, sebentar ya, sedikit ya. Silakan Mas, silakan. Kami ini melakukan apa yang dilakukan Yesus Bang Yerusalem. Buktinya apa? Yesus tidak makan daging onta, kami tidak makan daging onta, begitu. Saya himbau Anda lebih fokus kepada apa yang sedang berjalan kita bicarakan, Pak. Lari kemana-mana. Tidak keluar konteks, oke? Saya ulang, kalau Anda baru mengikuti, maka izinkan. Kalau Anda baru menyimak, kalau Anda baru menyimak, maka Anda misalnya Bapak dia manis, baru dengarkan. Di layar sini Pak, menyembah manusia sama dengan pagan. Kenapa kita sudah lari ke sini nih? Kalau misalnya Bapak ngomong gitu tadi. Jadi kalau misalnya kita langsung ganti topik tuh jangan kayak gitu. Jangan ada narasi begitu. Sebenarnya di sini menyembah manusia pagan. Jadi kalau misalnya kita udah lari dari jauh nih. Yang sedang membicarakan menyembah manusia siapa, Pak? Yang sedang berjalan kita diskusikan konteksnya adalah Yesus sebagai panutan. Di layar saya, Pak. Di layar saya Pak itu topiknya kan. Makanya saya tadi mau masuk di situ. Mau masuk ke tema ini, ya. Enggak, maksudnya Bapak jadi saya di sini nyembah manusia pagan. Saya tidak pernah menyebut oknum ataupun nama. Yang jelas nyembah manusia. Saya tidak pernah menyebut nama Tuhan. Saya klarifikasi. Yang saya mau bilang tadi Bapak itu yang Bapak itu klaim, mesti begini apa yang ini. Ini kita kalau misalnya tadi bilang kita lari dari konteks, jelas. Saya tadi masuk ke room ini tulisannya menyembah manusia pagan. Jadi saya pikir akan konteks itu, tapi kita udah ke sana. Tapi maksud saya Bapak ini harusnya jangan jadi hakim menyalahkan tadi Bapak yang mau bercerita tadi dari pihak Kristen itu sudah salah. Saya kan ngikutin irama Pak, jalannya diskusi. Sekali lagi saya mengikuti irama jalannya diskusi. Kenapa saya membawa? Gantian Pak. Tadi saya menyimak Pak. Jangan pakai bahasa. Ngomong saya mute tadi Pak. Gantian Pak. Oke. Begini Bang. Saya mau tanya Bang Otak ini. Bang Otak dia katanya klaim dia Kristen. Abang Kristen apa Bang? Ya, dulu saya mantan Kristen ya. Saya dulu Kristen apa? Dia apa? Dulu saya Protestan. Begini. Begini saya tanggapi sedikit Bang ya. Jadi kami dikatakan bersujud, iya betul. Kami juga bersujud Bang. Ketika kami mau mengucapkan
penyesalan atau atas perbuatan dosa kami, yaitu mengakui dosa kami kepada Tuhan, itu kami sambil berlutut, Bang. Berlutut kan itu sama saja sebagai tanda penghormatan. Oh beda Pak. Beda, cuma beda Di posisi sisi mana aja. kamu? Pak, begini, izin teman-teman, izin. Bang, Bro, berlutut coba abang dengar cari dulu apa gini, artinya dengar dulu berlutut. teman, dengar dulu bro Reza, dengar dulu. Kita sedang membahas kata sujud, maka kita ambil standing pointnya dulu antara Anda dengan Anda. Kita pemahami dulu ya, kita ambil standing pointnya. Kata sujud menurut Anda itu apa? Kalau kami berlutut, Bang. Sujud berlutut. Iya kan yang lain. itu kan sama maknanya. Lanjut yang lain. Saya tanya dulu, dinam dia apa nih Reza nih? Berlutut apa bersimpuh, Iya. Bang? Abang coba cari kesamaan Saya nggak yang pernah berlutut dan lihat. bersujud itu apa maknanya, hampir sama atau beda maknanya? Anda Itu dinamnya sama apa? loh. Saya pengen tahu dinam Anda apa. Itu begini, berlutut dengan Dinam Anda apa bersujud itu dulu? sama maknanya, cuman posisinya yang berbeda. Tidak pernah saya. Kalau setelah berlutut saya itu Kristen menekukan dulu, lutut, kalau sujud saya itu bersujud, kakinya nggak pernah bersujud ya. menyentuh lantai atau tanah, itu bedanya, itu beda posisi. Jadi Salah. harus paham dulu. Ada yang Anda bisa jangan bukain bohong. KBBI nggak kita lihat supaya lebih Nah, objektif. coba buka datanya, Ya. coba cari ya. Dengar dulu, Persamaan makna supaya, berlutut dan sujud supaya itu. kita dapat standing pointnya. Ya, Pak betul. juga Buka. harus merujuk kepada KBBI. Benarkah? Supaya tidak misinterpretasi, benarkah kata sujud itu sama dengan berlutut? Ya, Kita coba rujukan buka KBBI. datanya, buka. Jangan pakai KBBI dong, dari bahasa Ibraninya dong. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Jangan pakai KBBI dong. Maksudnya masalahnya Yang kita baca jangan bahasa- yang kita terkotak-kotak baca karena bahasa- bahasa itu, Bang. Iya. Dengar Enggak, teman, itu teman Anda kami sudah memaknai itu bersepakat. sama, Bang. Cuma Ya, oke, beda baik. posisi aja Coba itu. kalau memang nggak ada yang bisa tampilkan sebentar. Coba buka. Ini Ferdi, coba tampilkan ada yang itu. bisa Apa? nggak, Kang Chan atau siapa atau Bersujud itu. Pak Otak? Bang Andi bisa bukain Bang Andi atau Pak saya yang Waras cari? mungkin bisa menampilkan datanya. Masih poinnya. apa Poinnya itu? Apa itu Bang? Apa itu Bang? Poinnya, boleh poinnya masuk begini izin ya? Kang Chan. Poinnya kita sedang Poinnya membedah begini, menurut poinnya teman ketika kami menurut teman mengucapkan Reza berlutut Begini. itu sama dengan bersujud. Nah, sedangkan menurut KBBI maknanya itu kan penghormatan. Aduh, Apa? gimana ya? Apa Sabar Pak, berlutut sabar. itu, Bang? Kita lihat dulu Pak Otak membawakan data, karena gini Pak Reza ya, di dalam ranah diskusi itu ya kan, setiap statement, setiap pernyataan, setiap narasi harus diperkuat dengan data bersumber. Kenapa? Untuk menghindari fitnah dan untuk Iya. bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan secara aspek hukum. Sekali lagi, setiap narasi yang dibangun, setiap statement harus dipertanggungjawabkan dengan sumber data yang memperkuat argumen Anda. Gitu loh Pak. Silakan Pak Otak, Pak Ini Bani. datanya sudah saya ambil dari ini dari Apa? KBBI, saya ambil datanya. KBBI, oke. Berlutut Sabar, ini yang lain. artinya melipatkan lutut sebagai melipatkan lutut sebagai tumpuan untuk berdiri. Terus bertekuk lutut atau menyerah, mengaku kalah, itu aja. Nah, terus maknanya, saya tanya maknanya, bukan artinya, maknanya. Ya ini Bersimpuh berarti. Itu ya? itu arti dari kata itu sendiri, maknanya beda. ya. Apa sih menurut Di sini Anda ada arti makna dan lagi, makna? apa lagi? Udah selesai ini. Saya tanya, makna dari berlutut dan bersujud itu sama atau beda? Dari tadi saya tanya ini itu. maknanya julus dua ya yang saya tangkap ini ya. Coba sebagai tumpuan cari untuk maknanya, sebagai cari tumpuan dulu. untuk Sabar. berdiri. Sebentar, kita cari bersujud dulu. Apakah Iya, kepala bersujud kamu dulu. mungkin Sabar, satu-satu. Iya, Iya, menempel ke ini, ke lantai. Cari, diketik tuh makna berlutut dan bersujud itu beda atau sama Sabar tuh? Pak Reza. Iya, sabar. Ini kan Coba kita lagi bersujud. menampilkan. Sabar. Sujud itu apa? Benarkah KBBI-nya sujud sujud. dengan lutut itu sama? Ya, sini ya. Sini sujud berlutut serta meletakkan dahi ke lantai, pernyataan hormat dan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Sembah. Dor. Ya. Hormat dan anda. Beda kan? Sujud yang melakukan jelas ya. Menyembah ini. Gimana Bang Jeru? Iya, Baca yang jelas, jangan baca kumat kami lah Bang. Gimana mau Ya, sudah jelas ini. Fakta membuktikan bahwasanya ini ada rujukannya, ada sourcesnya, ya, yang sudah kita sepakati bahwasanya rujukan
atau sourcesnya adalah KBBI. Kemudian KBBI menjelaskan secara clear, fix and clear bahwa sujud dan lutut adalah Rujukannya dua sih hal saya yang berbeda. anulir Pak, dari sisi Dua kami hal yang rujukannya berbeda. saya anulir. Suka atau Begini, tidak suka, maksudnya makna dari rujukannya saya anulir begini jangan loh, potong Bang. saya, Pak. KBBI. Jangan potong saya. Saya belum Iya. ada 40 detik loh. Belum ada 40 detik loh saya bicara. Saya pakai timer ini. Jadi suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, bahwasanya sesuai dengan fakta membuktikan sujud dan berlutut adalah dua hal yang berbeda. Makasih. Ya, jelas memang berbeda. Iya, kalau secara bahasa beda, maknanya hampir sama itu. Kalau di makna pertama, ini bertekuk lutut atau kalah, menyerah. Berlutut, melipatkan lutut sebagai tumpuan untuk berdiri, satu maknanya. Kedua, bertekuk lutut, menyerah, mengaku kalah. Dua Tidak makna Ya sama. kan, ya. menyerah. Tidak Artinya ada kan kami kemana, kan ya. menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Mengaku Itu loh. kalah, menyerah mengaku kalah. Kalau yang dipahami oleh teman-teman Kristen apa itu artinya? Iya, kami Bersujud, berlutut itu artinya apa? Menyembah. Kami mengakui bahwa kami manusia itu lemah. Kami mengaku rendah di hadapan Tuhan. Itu berlutut. Ya. Maksudnya menyembah atau bukan menyembah? Asal mulanya gini Kang Jan, Beda, di beda. Kristen itu juga ada istilah apa ya, semacam sholat kayak orang Islam gitu kan. Ya, saya tahu. Lukas Jadi 22:41 begini, Yesus jadi- ruku, Matius 26:39 Yesus sujud, Markus 11:25 Yesus berdiri dengan Iya. berdoa. Nah, sekarang enggak maksudnya gini. Apa poinnya? Ruku sujud itu menunjukkan menyembah atau bukan menyembah? Atau dia? Ya kan kita melakukan pada saat kita menyembah, Bang. Kita dilakukan itu Menyembah. ketika kita berdoa. Ya, Iya. baik. Ya udah, berarti kalau saya bahas ruku dan lutut itu posisi kata teman-teman beda. Dah. Sekarang siapa yang teman-teman Kristen sembah? Yesus lah sebagai Tuhan. Baik. Yesus itu nama manusianya atau nama ilahinya? Nama manusianya Yesus. Bagus. Menurut stiker yang menyembah manusia adalah Menurut siapa? menurut stiker di Komal ini. Tema. Kan Anda menyembah Yesus. Yesus nama manusianya. Penyembah manusia disebut apa dia? Apa? Siapa yang menyembah manusia? Itu di atas baca. Ya siapa yang menyembah manusia? Anda menyembah siapa? Baik, saya ulangi. Anda menyembah siapa? Kami menyembah Yesus yang Anda adalah menyembah Tuhan. siapa? Yesus. Baik. Nah, Yesus itu nama manusianya atau nama ilahinya? Nama manusianya. Bagus. Siapa penyembah Yesus yang nama manusianya? Kami nggak menyembah Yesus. Kami menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tadi Anda bilang menyembah Yesus, sekarang nggak menyembah Yesus. Apa Beda Anda ini? dong. Beda. Makanya Anda jangan tadi- diputus-putus. Anda Makanya tadi Yesus bilang dengan menyembah Tuhan itu Yesus. jangan dipisahkan. Yesus dan Tuhan jangan dipisahkan. Beda maknanya. Baik. Jadi Yesus itu Nah, Tuhan. Gereja jadi jelimet. Makanya Anda harus pahami Yesus jangan dipisahkan. Yesus itu Yesus adalah Tuhan itu. Yesus Tuhan Yesus itu jangan kau pisahkan itu. Tuhan Yesus supaya kau paham. Itu loh. Baik. Jadi Tuhan ya. Oh, ya, silakan Pak Ya, Jaru, Tuhan silakan. Yesus jangan dipisahkan itu. Ini Yesus yang dengan Tuhan yang itu. model begini, Kalau yang model dipisahkan begini. berbeda maknanya. Pakai Satu. Oke, baik. Saya yang model begini kita Kalau pakai kenapa kerangka dikatakan dasar aja Tuhan? ya. Karena dia asalnya dari ilahi, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Oke, Itu. baik. Jadi gini, saya mau ngajak bincang. Kenapa dikatakan dia Yesus? Karena dia dilahirkan oleh Bunda Maria, dia menjadi manusia. Itu dikatakan dia Yesus. Bisa saya kasih respon? Ini kayaknya topiknya berubah lagi nih. Sudah. Enggak, masih sama di menyembah. Kamu Anda ingin Artinya mereka kan pagan nih. Tar. Nanti. lagi Jadi kami bisa, mendengar. oke, boleh saya Kami berkomentar? izinkan Saya menyampaikan. Boleh saya berkomentar? Silakan. Iya, silakan. Sinyalnya merah tuh. Kayaknya Silakan, saya langsung kasih. Saya narasi yang saya bangun ini berdasarkan dari Alkitab. Tapi kita sekali lagi disclaimer, kita di sini room ini setuju untuk tidak setuju. We are agree to disagree. Jadi kalau menurut kalian salah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya menurut Alkitab, ya ini aja. Jadi saya akan rubah topik, kembali ke topik yang tadi barusan ditanya. Saya kalau ada yang bisa teman-teman, kalau misalnya pun boleh, kalau misalnya pun nggak boleh, saya akan coba dari sini. Di Ibrani 1. Di Ibrani 1 mungkin kalau bisa dibantu, kalau nggak dibantu, saya akan narasikan saja. Di Ibrani 1 itu
Judulnya Allah berfirman dengan perantaran anaknya dari ayat 1 sampai ayat 4. Oke, di ayat 5 ada judul baru, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Di situ ya. Yang terus yang fokus saya mungkin ini statement terakhir aja lah, karena memang kita semua paham untuk tidak setuju. Statement terakhir saya ada di ayat 8, 9 dan 10. Bunyinya begini. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini Allah Bapa menceritakan di judulnya anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Dari ayat 5 ya, supaya nggak kabur. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, anakku engkau. Jadi tidak ada malaikat itu dibilang anakku. Baru engkau telah kupernahkan pada hari ini. Saya akan langsung ke 8. Tentang anak Allah, tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Allah Bapa sendiri mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau meletakkan dasar bumi. Ini Allah Bapa menceritakan tentang Yesus. Jadi di sini ini iman Kristen. Yesus Jadi adalah Yesus itu Allah apa, itu Bang? sendiri. Baik, Allah itu baik, sendiri. baik. Yang sini, poin yang kedua yang saya mau narasikan, saya narasikan, Yesus tidak akan bertentangan dengan hukum-hukum Taurat. Oke, baik. Dia tidak langsung serta-merta, dia tidak Izin teman-teman, setengah menit saja. Izin. Akan saya selesaikan setengah menit. Dia tidak akan mengaku dia sebagai Tuhan, karena akan menyalahi hukum Taurat itu sendiri. Dia sebagai bangsa Israel, dia mengikuti acuannya hukum Taurat. Jadi dari sini kita tahu Yesus sendiri anak Allah. Allah itu Dan sendiri. dia sebagai Allah kami, pencipta kami sebagai orang Kristen. Boleh kubantah Tapi biar Baik. disebut. Enggak, setengah menit Silakan aja. bertanya. Bang Andi, izin setengah menit aja. 30 detik. Anda tadi saya mengikuti, mencermati setiap kalimat Anda. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa Allah sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, betul? Berarti saya tanya sama Anda. Iya, Alkitab Sesuai mengatakan Alkitab, bukan kata-kata iya, saya. sesuai Alkitab bahwa sesuai Alkitab, atau Allah bilang bahwasanya anak adalah Allah itu sendiri, betul? Nah, sekarang saya tanya sebagai seorang Saya Kristen, tidak bilang Anda. anak Allah itu sendiri. Saya tidak bilang Allah itu, karena dia sebagai orang Israel, dia Bapak tidak mengakui. Iya, sang Bapa mengakui bahwa Yesus adalah yang saya Allah. narasikan. Poin saya yang kedua ya, saya sudah jawab di tadi poin yang saya kedua. Yesus datang sebagai manusia dan sebagai bangsa Israel. Saya sebenarnya nggak selera gitu loh, nggak selera berbicara soal ini gitu loh. Tadi soalnya saya lagi berbicara sama Pak Reza gitu loh. Saya nggak ngerti maksud Anda apa membawa narasi ini, atau untuk menjeda pembicaraan kita tentang sujud dan lutut. Saya tidak tahu maksud dan tujuan Anda, motivasi. Tetapi saya ingin mengatakan di sini, sebentar Pak Reza, sabar. Akhirnya jadi nggak 30 detik kan, Anda potong-potong. Lanjut ya yang lain deh. Jadi Yesus ini apa sih, Bang? Bang, Yesus ini apa, Bang? Bentar. Jadi Yesus ini apa nih? Dia Allah yang Bapa, Theos yang Bapa, ataukah anak Theos, atau apa jadi Yesus ini? Simpulin deh. Yesus ini jelmaan, inkarnasi dari Tuhan itu sendiri. Jelmaan. Jadi Yesus adalah jelmaan dari siapa? Inkarnasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi Theos menjelma jadi Yesus. Itu yang Anda bilang ya, karena nanti terjebak dari kata-kata nih. Segala teos, Anda pun nanti tidak mengerti secara teos apa segala macam. Yesus adalah jelmaan dari Tuhan, itu maksudnya ya? Ya, menurut saya ya. Jadi Yesus adalah jelmaan dari Tuhan. Baik. Nah, ya udah berarti begitu. Jadi Yesus itu adalah jelmaan. Maksudnya jelmaan itu apa sih, Bang? Maksudnya udah final statement saya udah diterima ya. Maksudnya tadi ya udah kalau begitu. Saya mau bantah statementnya. Kayaknya saya akan lakukan kerjaan lain untuk saya mau bantah makasih banyak ya. Kenapa Anda berbantahan dengan Yesus? Kenapa Anda berbantahan dengan Yesus, Bang? Yang mana? Kenapa Anda berbantah? Nggak apa-apa teman-teman. Yohanes 7. Kenapa Anda berbantahan dengan Yesus? Kenapa? Siapa yang berbantah? Alasannya apa?
saya Kata manusia Yesus, berdosa. baik, Saya baik, manusia baik. berdosa. Tunggu. Baik, Saya menurut manusia berdosa dan mengakui Yesus dan Tuhan dan menjadikan ajarannya dia sebagai patokan untuk saya hidup. Karena Pertanyaan Yesus saya, pun kenapa Anda membantah datang dari Yesus? surga. Hah? Kayak Kenapa manusia. Anda membantah Yesus? Saya manusia. Jadi kita sepakat ya, Anda membantah Yesus ya. Dalam kehidupan pribadi saya membantah apa yang Tuhan bilang. Baik, ya udah, kalau Anda membantah Yesus udah kelar, berarti Anda membantah Yesus, ya udah. Jadi kita setuju bahwa beliau ini tidak setuju dengan Yesus, ya udah kelar. Apa yang mau? Ya udah. Dan saya mau menambahkan ya, si Botor tadi terlalu salah menerjemahkan Ibrani 1:5. Padahal di Ibrani 2:9 jelas dikatakan posisi Yesus lebih rendah daripada malaikat. Buktinya apa juga di Lukas 22:43, Yesus ketika melihat malaikat datang, dia bahkan semakin Judulnya ketakutan. Pak, Allah lebih tinggi daripada malaikat. Narasi seperti apa Ibrani ini, Pak? 2:9 sangat jelas ya. Mana Ibrani 2 ayat berapa, Pak? Saya buka Ibrani ini. 2 nomor 9, Yesus lebih rendah daripada malaikat. Bahkan Mana itu? kita Dan dia yang waktu itu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Oke ya, Yaitu silakan jangan yaitu dipotong dulu. Yesus. Kita lihat yang ya jelas lah. Dia sama. Terbukti Dia di turun Lukas level 22 jadi ayat manusia. 43. Dia turun jadi manusia. Sabar, jangan ada kejang-kejang ya. Ya, terbukti juga di Lukas 22:43-44 ketika malaikat datang ya untuk memberi kekuatan pada Yesus, Yesus semakin ketakutan dengan kedatangan malaikat. Bahkan kalau kita buka lagi di Ibrani 3:1, posisi Yesus hanya satu tingkat di atas Musa, saudaraku. Jadi ada berhentilah, stop ya, berasumsi liar menerjemahkan Bibel sendiri. Yang tadi Anda bawakan sangat keliru Anda ya, Ibrani 1 nomor 5 tadi. Terima kasih. Judulnya Pak, Yesus seketika lebih rendah. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat Gak ketika mau dia tahu turun saya, tiba. pokoknya Ibrani Nggak 2 bisa ayat dong. 9 Ya, kenapa Bapak menerjemahkan bersinergis seperti itu? dengan Lukas 22 ayat 43-44. Bang, Itu satu. abang mau Itu satu abang mau korelasinya. bertanya atau abang mau menang sendiri, Bang? Iya, itu ayat yang Udah, jelas. apa-apa. Bandi, udah nggak apa-apa. Kita setuju, dengerin Bandi. Kita setuju kalau bentar dulu, santai dulu. Bentar dulu, santai. Kita kan ada kesimpulan nih. Kita setuju bahwa santai dulu, santai. Latar belakangnya enggak. Reza, Anda diam dulu. Reza. Makanya Anda diam dia dulu. begitu PR disebut mengenai sujud dan lutut menjadi PR. Untuk apa PR? Saya sudah jawab tadi, Bang. Reza, Anda diam dulu, Reza. Saya sudah jawab tadi. Anda diam dulu. Biarkan mereka sebagai tanda berbicara. penghormatan, PR Anda tanda dikerjain penyerahan dulu diri. antara sujud dan lutut. Betul. Aduh, Reza, kau diam aja. Biarkan mereka bicara. Kau jangan motong-motong. Berlutut, bukan Selesaikan lutut. dulu pekerjaan rumahmu. Bukan lutut, Pekerjaan Bang. Lutut rumahmu, beda itu. ya antara lutut berlutut dengan Ya, abang yang nggak dengar Itu dulu itu. kau Saya kerjakan bilang PR-mu dulu. berlutut, bukan lutut. Iya berlutut Apa yang dan mau dikerjakan bersujud. PR? Saya sudah jawab kok sesuai. Jadi menurut Anda berlutut dengan Kenapa? bersujud sama? Itu kan maknanya sama. Iya, sekarang saya tanya sama Anda, Maknanya apakah sama, bersujud? katanya berbeda. Dengar dulu Reza. Apakah menurut seorang Reza berlutut dan bersujud itu Iya, saya sama? dengar. Dalam artian makna sama. Menurut seorang Reza berlutut dan bersujud itu adalah sama. Maknanya sama. Beda. Ya kalau beda terserah abang. Kalau saya sama. KBBI berlutut itu menunjukkan kekalahan ya. Kalau bersujud penyembahan. Jelas tadi maknanya. Iya, ya itu menurut abang aja itu. Apa ini? Masalah sujud berlutut apa bedanya masalahnya sebenarnya? Katanya beda, Bang. Saya berlutut di depan Tuhan. Jadi di gereja memang saya nggak berlutut gitu loh. Jalannya diskusi. Anda ingin berlutut di depan membantah, pelatih, kita taruh di tengah. Itu menyembah. Tolol ini orang. Reza. Jadi telepon siapa itu? Angkat dulu atau malaikat yang nelpon itu? Ya, jadi yang menyembah Yesus
yang nama manusia adalah pagan, dan teman kita tadi sudah sepakat itu. Kita setuju untuk tidak setuju. Jadi Kristen tidak setuju dengan Yesus, kita hargai. Jadi Kristen tidak sependapat dengan Yesus. Yesus tidak menyembah manusia. Di mana Kristen, nggak setujunya? saudara Kristen. Tadi saudara Kristen kita bilang, siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus itu nama ilahi atau Iya. nama manusia? Nama manusia. Nah, apakah Yesus menyembah manusia? Tidak. Apakah Anda menyembah Yesus yang namanya manusia itu? Iya. Apakah penyembah manusia pagan? Iya. Apakah Yesus pagan? Tidak, karena tidak menyembah manusia. Tidak setuju Yesus dengan kalian. Ya udah, kalau situ. Nah, teman kita punya standar tadi. Kita setuju untuk tidak setuju. Ya udah, kalau Kristen tidak setuju dengan Yesus, tidak sependapat dengan Yesus, ya kita hargailah. Udah nggak apa-apa. Berani-beraninya Ya udah, Kristen nggak nggak setuju apa-apa dengan namanya. begitu. Iya. Ya, Bang Iya, Kris dulu iya, kan. nggak Selamat apa-apa. malam. Bang Kris dulu kan. Bang Kris? Iya, selamat malam. Iya, kurang besar, kurang didekatkan mungkin. Nah tadi, mikrofonnya, kan? ya. Selamat malam. Nah tadi, Ya. siap. Ya. Saya izin terangkan sedikit ya. Nah tadi kita bisa melihat teman-teman Kristen dengan baik. Dia merepresentasi menjelaskan lah, mendeskripsikan dengan sangat panjang ketidaksetujuannya dengan Yesus. Nah, izinkan saya juga mendeskripsikan atau memaparkan kesetujuan umat Islam dengan Yesus. Boleh ya? Contoh, Yesus mengenal, dia beriman kepada Tuhan yang satu-satunya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Masa kayak pas nggak hafal ayat itu ah. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa kata umat Islam? Yesus mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, Robbi wa Rabbukum, Tuhan kalian fa'buduh, maka sembahlah Dia. La ilaha illallah. Nah, satu. Yesus mengatakan Yohanes 20:17, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tadi tuh Robbi wa Rabbukum fa'buduh, Allah. Sama. Ini Rasulullah, sesungguhnya aku utusan Tuhan, utusan Allah. Yesus mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Sama lagi. Berarti kita simpulkan diskusi kita nih. Kristen tidak sepakat dengan Yesus, Muslim sepakat dengan Yesus. Kristen menuhankan Yesus, Muslim tidak menuhankan Yesus, bahkan Yesus pun tidak menuhankan dirinya. Sepakat kita, kan enak diskusi begini, betul nggak pakai pas? Ya, gantian. Ini Oke. orang. Tadi kan Bapak bilang ya bahwa benar itu, bahwa Islam itu ya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, hanya utusan. Kalau Kristen ya percaya bahwa Yesus itu ya Elohim Yahweh, Tuhan ya. Jadi ketika bernarasi jangan mempelintir-pelintir bahwa kita ketidaksepakatan kita dengan Yesus apa, kan gitu. Kita sepakat gitu. Baik, kita mulai satu poin ya. Satu poin kita lihat. Yohanes, kita tadi bahas Yohanes 17 nomor 3. Saya tanya ke PKS dulu deh. Apakah Bapak, saya nggak akan muter-muter ya. Apakah Ya, menurut silakan. Pak Kepas Bapak itu Tuhan? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Roh Kudus Tuhan. Apa? Baik. Iya. Baik. Kata Yesus di Yohanes 17 nomor 3, siapa satu-satunya Tuhan yang benar dan yang disebut dengan Engkau? Apakah Bapa, apakah Anak, apakah Roh Kudus? Bapak. Bapak. Menurut Kristen, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Anak Tuhan. Menurut Yesus, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Dia sendiri, Elohim Yahweh. Bapak. Iya dong. Bapak atau dia sendiri nih? Yang mana yang benar? Bapak dengan Yesus sama Bapak. itu. Baik. Kata Yesus engkau, apa arti kata engkau? Engkau menyatakan seseorang. Baik. Engkau ini artinya apa beda engkau dengan aku? Beda, kalau engkau orang lain, kalau aku dia sendiri. Baik. Ketika Yesus mengatakan engkau, apakah mengatakan Yesus atau mengatakan bukan Yesus? Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kami adalah satu. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan engkau, apakah menyatakan di luar Yesus atau mengatakan dirinya sendiri? Dia menyatakan dirinya sendiri. Karena dia menjadi manusia. Iya dong, iya dong. Engkau, apa arti
Engkau itu menyatakan diri sendiri. Apa arti kata aku? Aku menyatakan diri sendiri lah. Apa arti kata engkau? Menyatakan diri orang lain. Bagus. Diri orang lain. Kasih tanda merah ya. Diri orang lain. Ketika Yesus mengatakan engkau, sedang menyatakan siapa dia? Dirinya sendiri. Dulu bahasa Indonesia berapa nih bahasa ini? Karena nggak ada Roh Kudus, bingung. Dulu berapa nih bahasa Indonesia kok ya pas? Kosa bukan 5 4 ya. Bingung. Aduh. Merusak tatanan bahasa Indonesia kok ya pas. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau Esensinya merusak satu, tatanan hakikatnya bahasa satu. Indonesia kau ke pas. Dulu sekolah kau berapa nih bahasa Indonesia kau? Kebetulan bahasa Indonesia kau nilai 8, nggak pernah 9, nilai 8. Ini udah gagal kau. Berarti kau dulu nilai kau merah. Kenapa? Ini kalau nggak punya Roh Kudus beda. Roh Kudus kayak mana sih? Aku pengen tanya dulu, kayak mana sih bentuk Roh Kudus tuh kok? Enak kali kau ngomong Roh Kudus. Nggak gini ya. Roh Gimana Kudus bentuknya? Sosoknya gimana? Kriteria gimana? Roh Kudus wujudnya itu gimana? Roh Allah, Roh Suci. Gimana bentuknya? Bentuknya mana Dikit-dikit berbentuk Roh Oten ini Kudus? ngomong Roh Kudus. Iya, maksudnya ya. Kepas, maksudnya tadi Anda mengatakan kalian itu tidak punya Roh Kudus, itu penyebabnya. Iya. Sebabnya kalian tidak punya Roh Kudus. Nah, kemudian Bang Oten nanya, kalau Anda kan punya Roh Kudus, nah seperti apa itu Roh Kudus? Terangkan kepada kami. Roh Kudus itu adalah Roh Suci yang masuk dalam pikiran kita dan hati kita ketika kita memanggilnya, dan dia nyata meskipun tidak kelihatan dan tidak berwujud. Roh Kudus atau cekokan doktrin? Enggak dong, ini kan Roh Kudus, makanya kan saya bilang, saya kan enggak gini loh. Tuhan kan udah datang kepada saya, dia berkenan kepada saya. Jadi saya udah dimatre masuk surga, makanya tahu. Udah jangan bohong, kau sudah pasti. Oke. Sebentar. Ini menarik. Anda ngomong tadi saya sudah dimatre masuk surga. Setahu saya Wahyu 7 ayat 4 berkata hanya 114.000 yang termateraikan, oke? Nah, dari 114.000 itu pun dari bangsa Israel 12 suku, 12 bani. Pertanyaan saya, Kepas termasuk di bani yang mana? Bani Tarutung kah? Bani Danau Toba kah? Saya Bani Bata dan manusia spesial di mata Tuhan. Oh, jadi Bang Andi semenjak sekarang dengan adanya TikTok Lintas Iman, bukan. Bani Batak itu termasuk di antara 12 suku iya betul aja deh gue, yang penting lu sudah jelas bohong dia Bang Jeru. Yerusalem bahwa kerajaan Salomo pecah, hancur ya, dan 12 Bani Israel ini tercerai-berai ke seluruh dunia. Ya, 12 Bani Israel. Kemungkinan besar saya salah satu DNA dari dari Ruben, Yehuda, Lewi, dan yang lain-lain. Sudah jelas bohong dia Bang Jeru. Kita buka Matius 19. Sebentar. Terus lanjut dulu Kepas. Jadi gini ya, ini kan Bani Israel ini, yang 12 suku Bani Israel ini kan mau kumpul nanti. Ini kan 1 suku lagi kan masih dicari. Jadi, ini. Iya, oke. Masih dicari. Berarti Bani Batak itu termasuk 12 suku bangsa Israel, betul? Bukan, saya nggak bisa menyatakan itu dulu, nggak bisa. Katanya saya tadi katakan kemungkinan besar, makanya Elohim Yahweh itu datang kepada saya, gitu loh. Simak saya baik-baik ya. Kau katakan tadi kau sudah termaterai, sedangkan merujuk ke Alkitabiah Wahyu 7 nomor 4 dikatakan hanya 114.000, itu pun dari bangsa Israel 12 suku, 12 bani. Nah, pertanyaan saya, kau mengaku-ngaku termateraikan, kau termasuk di dalam 12 suku yang mana? Suku Bani Danau Toba kah? Atau suku Tarutung kah? Atau suku apa? Jadi Bani begini apa? Bani Tarutung, Bani Danau Toba? Oke. Iya, Pak Yerusalem, kalau mau tahu tanya sama Elohim Yahweh, Tuhan Yesus, kenapa dia datang kepada saya? Nanti Tuhan Yesus yang menjelaskan. Oke, pertanyaan terakhir aja, Pak. Memanggil Tuhan Yesus, hadirkan dulu Roh Kudus. Pertanyaan terakhir aja saya, Pak, yang gampang Anda jawab.
siapa nama dokter yang menandatangani hari ini sehingga Anda bisa keluar. Lanjut yang lain. Sabar, Ustaz. Bener nggak terima Jadi kalau gini ya. saya anak Jadi gini ya. pilihan Tuhan nggak terima memang. Iya. Sama Jadi seperti memang Yesus ketika Yesus dikatakan aku anak bapak kan nggak terima orang Farisi sama orang Saduki. Nggak terima. Sudah jelas Kepas itu berbohong karena Ya, kamu aduh. buka di Matius 19 ya, Yesus akan kembali ya dari surga nanti katanya ya untuk hanya menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Nggak dikenal kalian. Makanya di Matius 7:21-23 dia katakan enyahlah kalian yang mentuhankan Yesus. Bang Kris masuk. Jadi kalian Ya boleh Bang Kris Gantian Kepas. Ya, jadi saya tanggapi Kepas dulu. Anda tadi ditanya, Anda di mana? Sementara di Wahyu dikatakan 144.000 itu yang dimeterai itu adalah orang Israel. Tapi di kitab Wahyu mereka tidak baca mungkin Kepas ya, dikatakan ada rombongan besar juga, bukan hanya 144.000. Jadi ada ya dari bangsa-bangsa lain juga dari zaman Adam sampai waktu tertentu ya. Nah itu jumlahnya besar, bukan hanya 144.000. Nah 144.000 itu menerima meterai atau tanda di dahi, ya seperti cap ya di dahi. Nah sekarang di dahi kita ada apa? Ada otak. Nah otak kita itu bisa mengingat. Nah, meterai apa yang dikatakan di Alkitab? Ada kata meterai dikatakan meterai Allah ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaan, itu meterai Allah. Jadi kalau berbicara meterai di dahi itu adalah suatu tanda ya di otak ya. Kalau yang saya pelajari meterai Allah adalah mereka yang mengingat dan menguduskan Sabat. Itu orang Israel itu patuh pada hukum Allah. Jadi mereka mengingat dan menguduskan Sabat sebagai tanda di dahi mereka. Makanya Paulus katakan hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi umat Allah itu umat Israel, punya cap, punya tanda di dahi. Karena di dahinya ada otak untuk mengingat. Mengingat bukan di dengkul, tapi di otak. Itu adalah tanda untuk mereka. Sehingga Paulus katakan hari ketujuh bagi umat Allah itu adalah memelihara Sabat. Sabat adalah meterai Allah seperti cap. Karena di Sabat dikatakan akulah Tuhan Allahmu. Jadi nama Tuhan itu ada di dalam kita menguduskan Sabat hari ketujuh. Itu meterai untuk orang Israel. Itu saja dulu. Buku Wahyu ini firman Yesus bukan Pak Kris? Ya, Anda Buku kan Wahyu tahu, ini firman Yesus bukan? Ya, itu kan Yohanes melihat ya, diperlihatkan oleh Yesus kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya ulang pertanyaannya ya, Pak Kris. Saya ulang pertanyaan. Apakah buku Wahyu ini firman Yesus? Lah kalau kita bicara Matius sampai Wahyu, kami mengimani itu adalah firman dari Tuhan. Oke. Ketika Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan padaku, telah kusampaikan pada mereka, dan mereka telah menerimanya. Apa yang Anda pahami dari firman Yesus itu? Apa yang Anda pahami dari kata segala? Segala firman itu dari Bapa, ya. Bapa kepada Yesus, Yesus kepada murid-muridnya, dari murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain. Baik, baik. Dan sebentar dulu, Pak Kris, sebentar dulu. Dan mereka telah menerimanya, betul tidak? Ya, tapi yang menerima itu murid-muridnya. Baik, murid-muridnya. Itu firmannya telah selesai atau belum selesai? Itu sudah selesai diucapkan. Sudah selesai, baik. Nah, tetapi penggenapan nubuatan nanti akan terjadi.
Baik, kalau mereka sudah selesai, Yesus menerima firman, muridnya sudah selesai menerima firman, lalu ujug-ujug ada buku yang diklaim firman Tuhan. Menurut Pak Kris, itu buku asli firman Tuhan atau buku palsu firman Tuhan? Buku yang mana yang Anda maksud? Buku Wahyu. Yang tadi Wahyu didiskusikan. Nah, buku Wahyu itu kan berisi nubuat, ya. Itu ada hubungannya dengan kitab Daniel. Makanya Saya ada ulang ya, penulis- saya ulang Pak Kris, saya ulang. Kalau Yesus sudah menyelesaikan seluruh firman-Nya, disampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya telah menerima segala firman itu, Ya. ujug-ujug ada buku Wahyu. Pertanyaannya, buku Wahyu ini firman Tuhan asli atau firman Tuhan tidak asli? Itu buku ya ditulis dan di sana ada firman. Di dalam buku itu ada firman. Tidak usah ditanya firman asli atau bukan, yang jelas kita mengimani Yohanes Pewahyu adalah murid Yesus yang dibuang di Pulau Patmos itu. Dia menerima wahyu di Pulau Patmos. Kata Yesus, segala firman telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yesus maksudnya bohong gitu, bahwa ternyata nanti akan ada firman lagi yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos gitu. Ya ini kan ngerti enggak? Murid-murid Yesus itu diberikan oleh Tuhan Roh Kudus untuk menyampaikan firman ke segala bangsa. Nah kalau Yesus Yohanes menerima wahyu dari Yesus, nah kalau ketika Yesus berkata sekarang, Sudah selesai. dia kan menerima wahyu di Pulau Patmos, berarti setelah Yesus mengatakan itu. Di Yohanes 17 nomor 8 itu sudah selesai firman yang telah disampaikan kepada Yesus, telah diterima oleh murid-muridnya segalanya, seluruhnya. Lalu tiba-tiba ujug-ujug ada buku yang diklaim firman Tuhan. Firman benar atau firman tidak benar itu? Ya firman benar lah. Berarti Yesus yang nggak benar. Katanya segalanya sudah diserahkan dan sudah diterima. Kenapa ujug-ujug ada lagi? Iya, Nah, pikirkan itu Pak Kris. Pak Kris, pikirkan itu. PR. Ya, di Pak Kris, Markus Lukas buat juga Pak Kris, menyebutkan tentang Pak Kris. kedatangan Yesus kedua kali. Pak Kris, makanya jangankan ke buku Wahyu yang nggak jelas dia dimasukkan di ujung waktu. Markus, Lukas, Yohanes, apalagi satu lagi ya, Matius saja dulu dikasih nama bukan Alkitab seperti yang ada di depan Alkitab nggak ada. Kenapa pakai kata Alkitab? Karena kata Alkitab itu punya precedence ilahi dari Quran tuh. Dulu namanya Gospel, according to Matthew, according to Luke, according to Mark. Apa according to Kang Chan? Saya menulis buku, Kang Chan menulis buku menurut Pak sejarah, menurut Pak Anhar Gonggong, penulisnya Kang Chan bukan Pak Anhar Gonggong. Sewaktu-waktu ratusan tahun kemudian Pak Butros mencoret kata menurut jadi buku Anhar Gonggong, diperminta pertanggungjawaban Pak Anhar Gonggong berdasarkan bukumu. Buku siapa ini? Ini bukan buku saya. Ini dulu bukunya tertulis menurut saya, menurut Anhar Gonggong, tapi penulisnya yang lain. Saya nggak bertanggung jawab kata Anhar Gonggong. Nah begitu nasib buku kalian. Gospel according to Mark, according to Luke. Jadi Ya, apa yang ada di depan Anda ini menurut Yesus, bukan firman Yesus, bukan kesimpulan saya. Itu pengetahuan umum. Jadi menurut Ya, kalau Yesus pengetahuan dia bukanlah umum. firman yang Anda nanti cari itu secara historical biblos. Jadi menurut Yesus, apa yang kalian pegang ini bukanlah firman yang telah disampaikan oleh Yesus, karena 17 nomor 8 clear semua beres. Ujug-ujug ada buku yang diklaim firman Tuhan buat bekal mimpi nanti Pak Kris. Silakan. Ya, Selamat malam kalian tidak para guru Anda dan sulit gurunda memahami yang ya. luar biasa. Silakan Ustaz. Ya, jadi apapun kesimpulan Pak Kang Chan ya,
Yaitu kesimpulannya menurut dia ya. Tapi kalau kita orang-orang Kristen itu tidak menyimpulkan seperti itu. Apa yang difirmankan ya kepada pewahyu itu di Pulau Patmos, Yesus itu menyampaikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, akan digenapi. Nanti kalau memang Yesus nggak datang-datang berarti nggak benar nubuat itu. Kalau nubuat dari Tuhan pasti terjadi. Ya, jadi itu. Kalaupun di kitab Wahyu ya dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi perintah Allah itu penting, kesaksian Yesus itu penting. Jadi untuk luput dari murka yang akan terjadi, kita harus perhatikan perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus. Itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita sepakat. Jadi kita sepakat bahwa itu bukan firman Yesus, bukan firman dari Yesus, bukan firman Tuhan. Pak Kris menganggap itu firman Tuhan. Ya udah beres, silakan. Apapun isinya, kalau itu bukan firman Tuhan, berarti siap ambil konsekuensinya. Ya udah kita sepakat di situ. Kelar kan? Beres. Kecuali Pak Kris bisa bentar dulu satu-satu Butros. Kecuali Pak Kris bisa membantah saya bahwa wahyu itu adalah firman Yesus berdasarkan Yohanes 17 nomor 8. Silakan. Baik, saya terima katakan. kasih. Silakan siapa yang mau ngomong. Baik, baik, terima kasih. Udah Butros ada ilmu, diam ya Butros. Jadi Kang Chan ini tidak punya logika yang Butros jelas. ini bahasanya tinggi tapi nggak ada poinnya. Nggak ada poinnya, kosong. Bahasanya aja so tinggi, bahasanya so tinggi, so intelek. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mempertanyakan. Siapa sih? Nah ini. Jadi apalagi yang kau mau pelintir? Gak usah dimit, Apalagi yang kau mau biar aja. pelintir? Gak apa-apa, biar. Ya, silakan. Ini ada Pak Loting siapa sama yang lain, silakan. Dan diskusinya silakan aja sama ini, sharing diskusi aja supaya diskusinya apa berbagi. Silakan. Saya bisa nanya Al-Quran nggak? Boleh Pak, nanya. Silakan Pak. Jadi ketika tadi saya di room lain ya, ketika dari kaum muslim meleterkan Alkitab, saya jelaskan maknanya, ndak mau tahu dia. Nah jadi berarti Al-Quran juga tidak bisa ditafsir atau tidak bisa ada asumsi dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan saya ya buat Pak Kang Chan ya, Quran Surat 5 Al-Maidah 68 yang artinya diterjemahkan demikian. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah ini kalau kita literalkan, saya bisa menganggap kalau orang Islam tidak melakukan ajaran Injil dan Taurat berarti tidak dipandang beragama. Nah coba jelaskan kepada saya maksud kalimat itu. Ya, ada Ustadz Arif nanti bantu koreksi kalau saya salah ya. Apa kata Injil? Innallaha, sesungguhnya Allah, Robbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, diucapkan oleh Nabi Isa yang mulia, anaknya Maria yang difitnah habis-habisan oleh teman-teman Kristen. Innallaha, sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isinya bertuhan. Fa'buduh, maka sembahlah dia. Apa kata Taurat? Sama, ini Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul untukmu, kata Nabi Musa. Saya lupa daerahnya. La ilaha illallah. Pokoknya adalah tidak ada Tuhan selain dia. Apa yang diucapkan oleh Taurat, apa yang diucapkan oleh Injil, apa yang disampaikan oleh Taurat, apa yang ingin disampaikan oleh Injil adalah mengesahkan Tuhan. Itu sama dengan apa yang ingin diucapkan oleh Al-Quran. Tuhan itu dulu cuma satu. Dia mengutus utusannya yang manusia, lalu membawa kitab sucinya yang bernama Taurat, lalu membawa kitab sucinya yang bernama Injil, lalu membawa kitab sucinya yang bernama Zabur, lalu membawa kitab suci yang bernama Al-Quran untuk masing-masing kaumnya, kecuali Al-Quran untuk seluruh manusia. Mereka di dalam kitab suci masing-masing itu nilainya sama.
la ilaha illallah wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan satu apapun, la na'budu illallah, jangan menyembah selain Allah. Jadi yang dimaksud kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menuhankan manusia karena salah, tidak boleh menuhankan Yesus karena salah, tidak boleh menjadikan Yesus itu bagian daripada Tuhan karena salah, jangan menyebut Allah itu atau Tuhan itu satu dan tiga karena salah. Itu ajaran-ajaran Taurat dan ajaran-ajaran Injil. Enggak. Yang saya mau tanya, ajaran-ajaran Taurat mana yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini? Tadi saya sudah katakan, dia menegakkan, mengesahkan Tuhan. Iya, Taurat mengesahkan mana? Tuhan. Ajaran bukan Taurat itu, bukan yang turun kepada Nabi Musa. Nah, Taurat yang turun itu? kepada Nabi Musa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh, kita contoh. Kalau kita merujuk kepada kitabnya Yahudi, bentar dulu Pak Kris. Kalau kita merujuk pada, sebentar dulu. Kenapa Anda yang ngatur? Saya yang menjelaskan. Kalau kita merujuk kepada kitabnya orang Yahudi, apa kata Musa alaihissalam? Kata Moses, Sema Yisrael, dengarlah orang Israel, Adonai Elohim Adonai Ehad. Sesungguhnya Tuhan Elohim kita Tuhan yang satu. Mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Apa yang tidak Anda pahami dari sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan Elohim kita Tuhan yang satu? Apa yang tidak Anda pahami dari situ? Coba Pak Kris. Saya tanya kepada Pak Kris. Boleh izin saya tambahkan? Boleh? 15 ya, silakan. Ya, ingin saya tambahkan, dan tambahan saya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Pada saat saya di sana, saya mendengar suara-suara di Yerusalem ya, di Israel sana dalam waktu-waktu tertentu seperti, saya tidak bilang menyamakan, jangan di framing ya, tidak menyamakan dengan azan, tapi suara lantunan seperti ini. Shema Israel Adonai Elohim Ehad. Tapi saya tidak pernah mendengar di Yerusalem sendiri, di Israel sendiri berkata demikian lantunannya. Shema Israel Adonai Elohim Tritunggal atau oneness atau apapun. Gitu, Bapak penyebutnya juga salah juga, ngarang Bapak ini. Kok ngarang? Dari mana kata Edonai itu? Adonai bukan Edonai. Dengar, makanya simak saya baik-baik ya. Nggak usah ini, Reza, kau tuh masih punya PR Benar ya, ini Bang, yang benar tuh Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, itu yang benar. Abang salah-salah abang bahasa itu. Indonesia, nggak usah mengkoreksi saya. Tadi saya ngomong apa? Adonai. Abang mau saya jelaskan bahasa Ibrani, abang nggak ngerti kok. Udah. Lanjutkan Chan. Udahlah, kau Makanya kerjain jangan PR-mu asal aja, sebut-sebut kalau nggak sama tahu. bersujud ya. Kau kerjain PR-mu itu aja. Lanjutkan Chan. Ya, kau abang juga cari itu arti makna lanjut ya. bersujud dan berlutut itu apa? Kita lanjut ya, supaya maju diskusinya ya. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Aku di mute dulu aku. Aku di mute dulu. Aku. Oke. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, dia menyebutkan satu-satu kitab suci yang datang ke nabinya semasa sebelum Quran, Taurat, Injil, dan Al-Quran, untuk menegakkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Apa itu tadi? Mengesahkan Tuhan. Ajaran Tuhan, ajaran Taurat, ajaran Injil, ajaran Quran, mengesahkan Tuhan. Kok perlu ada yang harus begitu? Karena faktualnya ada manusia-manusia yang dia menghancurkan, dia menyekutukan Tuhan dengan semua jenisnya, termasuk Kristen. Yang dia malu-malu ingin mempunyai Tuhan yang satu, tetapi doktrinnya tiga, maka dia bungkus tiga Tuhan jadi satu. Karena ada fakta realitas yang seperti ini, maka kitab suci itu hadir untuk mengupgrade, untuk membersihkan, menegakkan bahasa di dalam terjemah yang tadi Pak Kris katakan, menegakkan ajaran-ajaran Taurat, mengesahkan Tuhan. Apa yang tidak dipahami dari penjelasan saya Pak Kris? Paham. Begini Bang. Bagus. Alhamdulillah kalau paham. Oke, begini. Dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu Bang, begini.
dalam kitab Taurat, Satu-satu Injil kalian dan ngomong, Zabur banyak. itu, nah begini, dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur itu kebanyakan bukan cuma mengajar tentang tauhid, tapi tapi memberi informasi akan kedatangan Mesias. Kenapa kalian nggak percaya itu? Katanya mengimani. Apakah beriman tanpa perbuatan itu benar? Siapa yang dinubuatkan? Yesus kan, dalam Anda sepengetahuan Anda Torah itu yang gimana? Tunjukkan satu aja. Baik, Gimana? baik. Tunjukkan satu nubuatan Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Banyak, abang cari sini. Karena abang juga belajar Torah kan? Banyak satu aja. Ini kosong nih Kang Chan, nggak ada isi si Reza ini, cuma mau ricu aja. Isi abang yang nggak ada isi, asal sebut aja. Satu. Kita taruh di tengah. Ngakunya katanya dari Israel, sebutnya aja salah. Kita taruh di tengah dia. Satu aja, silakan. Satu aja. Itu pertanyaan saya itu. Silakan, Bang. Kenapa Ya, nggak tunjukkan Bukan pertanyaan. tadi Kang Chan Katanya nanya itu Nabi satu Musa, ayat Nabi dari Musa PL. begini. Nabi Musa Aduh, itu muter-muter. ibadahnya itu hari Tunjukkan. Sabat. Kenapa Tunjukkan, di agama tunjukkan, Islam kalau kepercayaan kitab Torah itu Satu kenapa ayat. ibadahnya Kang hari Chan Jumat? diulang pertanyaannya Coba Kang Chan. Tunjukkan satu saja nubuatan di dalam tanah. Coba Tahu tanah kan, Bang? jawab dulu itu. Abang tahu Jangan tanah? kau saya tanya kau tanya balik. Baik, setelah ini Anda jawab ya. Saya Jangan jawab dulu, cuma baik. kamu yang Nggak apa-apa. bernarasi di sini, boleh juga Baik, kita bertanya ya baik. kan, nggak ada salahnya kan? Siap. Setelah saya jawab, Anda jawab yang tadi ya. Boleh? Iya, saya jawab. Siap, saya jawab dulu ya. Baik. Quran menjawab itu. Kata Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad. Katanya begini kata Tuhan yang dia hidup ketika zaman dan dia mah hidup. Apa katanya? Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ajarannya satu, la ilaha illallah. Tetapi semua umat itu mempunyai syariat masing-masing. Min syir'atan wa minhajan. Ada jalan dan ada petunjuk rambu-rambu atau cahaya. Masing-masing ada. Udah Kang Chan, udah cukup. Udah. Terus? Tadi Anda sekarang gantian Anda bernarasi tadi. Yerusalem ini Yesus nggak ada bisa, nubuatan. maunya dia yang Tunjukkan terus. Saya nubuatannya. dari tadi Jangan udah menghindar. jam loh, hampir setengah jam loh saya diam. Jangan menghindar, sudah dijawab sekarang kau mengatakan ada nubuatan untuk Yesus. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, sudah semakin tidak nyambung aja. Sampai jumpa pada video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.